gambar apakah sudah jelas dan lancar? Cek peserta. Boleh di sini? Jelas ya? Oke, teman-teman semuanya, saya mau nanya di sini. Selamat sore, ya. Dari mana aja semua? Apakah dari Jawa Barat? Jelas dari kota ya? mana? Teman-teman boleh semuanya ditulis di sini. Oke, good. Sambil ditulis ya teman-teman ya, dari kota mana aja. Saya mau perkenalkan untuk pembicara pertama kita. Ini ada Pak Reza, Kepala dari Kantor Perwakilan IDX Jawa Barat. Nah, ini yang dari Medan, ini sebenarnya nanti bisa ikut untuk yang Medan, tapi nggak apa-apa, ikut dengerin dulu nggak apa-apa, oke ya. Oke, kalau teman-teman mau ajakin teman-teman yang lainnya, terutama yang dari Jawa Barat, boleh yuk dikasih URL Zoom-nya langsung, boleh langsung bergabung. Oke, saya mau cari Pak Helva. Oke, Pak Helva belum ada. Oke, kita akan mulai. Jadi kita akan mulai sesi yang pertama ini dengan Pak Reza. Oke, teman-teman semuanya, mungkin saya akan informasikan dulu ya. KCI ini apa sih sebenarnya? KCI ini adalah kelas calon investor ya. Namanya aja calon investor. Jadi kelas ini tujuannya adalah untuk membantu teman-teman semuanya untuk mulai berinvestasi di saham, terutama yang belum pernah buka rekening saham untuk membuka rekening saham pertamanya. Dan hari ini kita bekerja sama dengan IDX Jawa Barat. Ya, jadi hari ini kita khusus untuk mensupport area Jawa Barat. Untuk area lain boleh ikut bergabung juga, ya. Namun nanti kalau pas ada areanya, misalkan Medan, nanti ikut juga ya yang Medan ya, gitu. Supaya nanti bisa terfollow up dengan baik oleh sekuritas di area tersebut. Nah, jadi 30 menit pertama, teman-teman akan belajar dari Pak Reza tentang bagaimana mekanisme di pasar saham, dan kemudian teman-teman juga akan belajar tentang perlindungan investor dari Pak Reza, Kepala Kantor Perwakilan IDX Jawa Barat. Kemudian nanti pada jam 16.30 sekitar itu ya, teman-teman akan belajar dari MNC Sekuritas cabang Bandung, dan nanti akan diajarin tentang cara membuka rekening saham dan cara menggunakan online trading, dan tentunya kenapa membuka rekening di MNC keunggulannya apa aja. Nah, kemudian nanti 30 menit terakhir saya Ellen May akan membantu teman-teman untuk bagaimana sih caranya kita beli jual saham, memilih saham itu gimana, dan manajemen risiko untuk investor dan trader pemula caranya bagaimana. Oke, saya nggak akan berpanjang lagi. Saya akan serahkan untuk host ke Pak Reza. Saya akan jadikan sebagai host, dan silakan Pak Reza kalau mau share screen dan mau ini ya. Ini Pak Helva belum bergabung ya. Misalnya. Oke, silakan Pak. Sebentar. Boleh share screen Pak? Sekarang udah bisa? Iya, ini saya lagi coba sebentar. Bawah ya? Bukan. Sudah terlihat materi saya ya, misalnya. Bapak Ibu, sudah terlihat materi saya? Udah Pak. Izin saya rekam ya Pak ya, dan saya share ke ini, saya share ke Pak, boleh jadikan saya host sebentar Pak, ini ada kelupaan, saya mau nge-share ke YouTube nih, biar semakin banyak yang buka. Coba. Atau nggak apa-apa lanjut aja Pak, saya rekam ya Pak ya, udah nggak apa-apa. Bisa? Nggak apa-apa, langsung saya lanjut? Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, para calon investor yang kami hormati. Selamat sore Miss Ellen, kemudian juga Pak Helva dari MNC Sekuritas. Pada sore hari ini senang sekali kita bisa sama-sama melakukan silaturahim, kemudian juga mendengar materi tentang bagaimana berinvestasi di pasar modal. Dan hari ini satu kesempatan yang luar biasa bisa bersama-sama dengan Miss Ellen ya, salah satu investor atau trader nomor wahid di Indonesia saat ini. Dan Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pasar modal,
Kalau kita bicara tentang investasi, hal utama yang harus kita perhatikan adalah masalah legalitas ya. Jangan sampai kita terperangkap dengan investasi bodong. Yang harus kita perhatikan adalah legalitasnya. Nah, pasar modal itu punya legalitas yang jelas, ada di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95. Kemudian pasar modal juga berada di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga negara ya setingkat dengan Bank Indonesia yang dibentuk dengan OJK ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jadi pasar modal sama seperti halnya perbankan, kemudian asuransi, dana pensiun, pegadaian, multi finance itu sama-sama berada di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nggak perlu khawatir tentang legalitas, pasar modal punya legalitas yang jelas, ada di level undang-undang dan kemudian juga berada di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kalau kita bicara struktur pasar modal di Indonesia, di bawah OJK, di bawah pengawasan OJK ada 3 SRO namanya, Self Regulatory Organization, organisasi yang punya kewenangan untuk membuat aturan-aturan di bidang pasar modal untuk dipatuhi oleh para pelaku pasar modal. Ketiga SRO tadi itu ada Bursa Efek Indonesia, kemudian ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, tempatnya Bapak Ibu kalau mau beli saham itu nggak bisa datang ke Bursa Efek Indonesia, datangnya ke perusahaan efek yang punya izin sebagai perantara pedagang efek ya. Kita datang ke perusahaan efek yang punya izin sebagai perantara pedagang efek. Ini sama, perusahaan efek ini juga berada di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada sekitar 105 perusahaan sekuritas anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia yang punya izin sebagai perantara pedagang efek. Kemudian ada yang punya izin sebagai penjamin emisi ini yang bantu perusahaan-perusahaan yang mau go public, yang mau menawarkan saham kepada masyarakat itu punya nanti dibantu oleh penjamin emisi. Kemudian kalau tempatnya kita mau beli reksadana itu datangnya ke manajer investasi. Mungkin nanti saat ini saya nggak bahas detail satu-satu ya bagian dari struktur pasar modal di Indonesia karena waktu kita juga terbatas. Kita lanjut aja. Nah ini Bapak Ibu kita mesti waspada terhadap penipuan investasi karena di luar sana banyak mungkin teman kita atau mungkin bisa jadi saudara kita juga terkena dengan investasi bodong. Nah, hal utama tadi sebelum kita investasi yang harus sangat kita perhatikan adalah masalah legalitas. Legalitasnya kalau pasar modal legalitasnya ada di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95. Dan kemudian Bapak Ibu juga kalau misalkan ada pihak-pihak yang menawarkan satu produk investasi bisa tanya ke OJK ya, telepon ke OJK, ke kontaknya OJK di 157, kemudian bisa tanya sama OJK, ini legal atau ilegal gitu ya. Ini sebelum memutuskan katakanlah kita ingin berinvestasi. Nah kemudian kalau kita bicara pasar modal itu apa sih? Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak yang perlu dana jangka panjang. Yang perlu dana jangka panjang siapa? Perusahaan-perusahaan tercatat. Perusahaan-perusahaan Telkom, katakanlah Unilever, Astra, Indofood, kemudian Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, butuh dana, mereka bisa menerbitkan surat-surat berharga di pasar modal. Bisa terbitkan yang namanya saham, bisa terbitkan yang namanya obligasi, bisa terbitkan yang namanya sukuk. Nah, itu adalah instrumen-instrumen di pasar modal. Kemudian yang belinya siapa? Yang belinya adalah para investor. Para investor, jadi pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial. Nah, ini bertemu di pasar modal antara pihak yang butuh dana dengan pihak yang memiliki dana ya, bertemu di pasar modal. Nah, konsep dasar pasar modal itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalkan saat kita bikin usaha butuh modalnya katakanlah 50 juta, butuh modal 100 juta. Maka kita bisa pinjam ke teman, bisa ajak bisnis teman, ajak bisnis saudara. Tapi begitu modalnya butuhnya sudah jauh lebih besar, usahanya sudah jauh lebih berkembang, butuh modalnya nggak lagi butuh katakanlah 50 juta, 100 juta, butuh modalnya sudah puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan, maka mungkin nggak kita pinjam ke beberapa orang kemungkinannya sangat-sangat kecil gitu ya. Nah, kayak kita pinjamnya atau ajak bisnisnya tidak lagi mengajak bisnis hanya beberapa orang, tapi mengajak bisnis masyarakat, mengajak bisnis orang banyak. Inilah yang namanya go public ya, go public. Dan kalau kita lihat hampir semua perusahaan-perusahaan besar di dunia ini, umumnya perusahaan-perusahaan besar di dunia ini itu go public ya, cari dananya ke pasar modal.
Kita lihat yang namanya Google, yang namanya Facebook, yang namanya Alibaba, yang namanya katakanlah juga Amazon, Microsoft, kemudian Facebook, itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Perusahaannya tidak lagi dimiliki oleh beberapa orang, tapi perusahaannya dimiliki oleh masyarakat. Kalau kita bicara di Indonesia, hampir semua bank umum itu juga go public ya. Mencari dananya, bank itu cari dananya juga ke pasar modal ya, dengan menerbitkan saham, dengan menerbitkan katakanlah obligasi, sukuk dan instrumen-instrumen pasar modal lainnya. Jadi cari dananya adalah ke pasar modal. Yang namanya Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BTN, kemudian Bank Mega, Bank CMB, dan lain sebagainya, itu sudah go public semuanya, mencari dananya ke pasar modal. Kalau di Indonesia memang baru belakangan ini ya, pasar modal kita baru dilirik oleh masyarakat mulai berinvestasi di pasar modal. Tapi kalau kita lihat di negara-negara maju, justru pasar modalnya lebih jadi andalan dibandingkan dengan perbankannya. Kita lihat Wall Street di Amerika gitu ya, itu justru jadi andalan yang bagaimana pasar modal menghidupi perekonomian negara ya. Bahkan investornya luar biasa. Kalau di Indonesia ya investor lokal kita baru beberapa tahun terakhir. Dan selama ini justru yang berinvestasi menikmati keuntungan di pasar modal Indonesia itu justru malah investor-investor asing ya. Investor asing yang selama ini menikmati dari keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Yang nikmati keuntungannya Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri ya. Selama ini justru investor asing. Orang kitanya hanya tahu katakanlah dengan depositonya, hanya tahu dengan katakanlah tabungan yang suku bunganya nggak besar gitu ya, tapi yang menikmati keuntungannya, dividennya itu justru adalah para investor asing. Nah ini kalau kita ibaratkan sebuah mall, Bursa Efek Indonesia itu ibaratnya adalah pengelola mallnya. Kemudian toko-tokonya, yang pedagang-pedagang yang jualannya, tenan-tenannya itu adalah anggota-anggota bursa. Kemudian barang yang diperdagangkannya adalah surat-surat berharga yang diterbitkan oleh emiten. Itu yang diperdagangkan di pasar modal ya, di mall tersebut. Kemudian juga pembelinya adalah para investor. Jadi barang-barang yang diperdagangkannya adalah surat-surat berharga yang diterbitkan oleh emiten. Emiten itu apa? Pihak yang melakukan penawaran umum efek, itu namanya adalah emiten. BRI itu adalah emiten. Mandiri, Telkom, Indosat, Excel itu adalah emiten. Pihak yang menjual surat-surat berharganya. Nah, jadi barang yang diperdagangkannya ada sahamnya BRI, sahamnya Telkom, sahamnya Unilever, Astra, dan lain sebagainya. Nah ini jumlah perusahaan tercatat di bursa saat ini per Maret masih di 685, tapi sekarang sudah di 691 perusahaan tercatat di bursa ya, perusahaan tercatat di bursa. Kita lihat pertumbuhannya juga cukup bagus ya dari listed companies di 2009 hanya 398 emiten, kemudian di 2014 naik ke 506, tumbuh 27%, tapi dari 2014 ke 2020 saat ini, ke Maret 2020 itu sudah tumbuh 35% ya, dalam tempo hanya 6 tahun. Dan kemudian perusahaan anggota bursanya ada 105, di mana salah satunya adalah MNC Sekuritas yang turut bersama-sama kita mengikuti menyampaikan materi edukasi pada sore hari ini. Nah, kemudian kalau kita bicara investasi itu apa sih Bapak Ibu? Investasi itu adalah mengelola aset atau harta, sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Nah, kalau kita berinvestasi, ya kalau Bapak Ibu sekarang masuk ke pasar modal, berinvestasi di pasar modal, ada banyak hal yang kita perlu kalau kita berinvestasi, kita perlu lihat ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Di antaranya pertama dana. Berapa sih dana yang harus kita investasikan? Ya nggak semua uang kita juga kita investasikan. Tapi berapa yang sebaiknya kita investasikan? Sebaiknya kita evaluasi kembali, Bapak Ibu. Belanjalah sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan ya. Kebanyakan kita seringkali belanjanya sesuai keinginan, sehingga akhirnya punya uang gaji 5 juta habis, kemudian gajinya naik 20 juta habis juga gitu ya. Ada alokasi buat investasi. Padahal investasi ini sangat penting buat apa? Buat mempersiapkan masa depan kita ya ke depannya. Kemudian juga hal lain yang perlu kita perhatikan adalah wahana investasi. Ada banyak sekali wahana investasi. Kita bisa investasi katakanlah di emas, kita bisa investasi di properti,
kemudian kita bisa investasi juga ke pasar modal ya. Salah satunya adalah ke pasar modal, bisa masuk ke saham, bisa investasi juga di reksadana, bisa investasi juga mungkin di obligasi, ada obligasi negara retail, ORI, ada sukuk retail, ya itu juga tempat kita juga bisa berinvestasi. Namun investasi, tentunya sebelum kita investasi Bapak Ibu, kita harus tentukan dulu tujuannya. Apa sih tujuan kita berinvestasi? Oh, saya investasi hari ini tujuannya adalah mau naik haji 5 tahun lagi. Oh, saya investasi hari ini saya mau beli rumah, katakanlah 3 tahun lagi saya mau beli rumah, mau beli mobil katakanlah. Atau katakanlah juga mau buat pendidikan anak. Jadi tentukan tujuan investasinya. Atau katakanlah juga buat pensiun. Sekian tahun lagi saya akan pensiun. Jadi saya harus siapkan pada saat saya pensiun, saya sudah tidak lagi bekerja buat cari uang, tapi seharusnya pada saat itu uang saya sudah bekerja buat saya. Dengan saya mulai berinvestasi pada hari ini. Nah, kemudian investasi tentu harus memperhatikan jangka waktunya. Berapa lama kita mau berinvestasi? Targetnya berapa lama? Saya investasi hari ini, oh saya pensiunnya masih 15 tahun lagi. Jadi saya mulai mempersiapkan sejak hari ini. Jadi tentukan jangka waktunya. Kemudian investasi, tentu kita berharap memperoleh keuntungan pada saat kita berinvestasi. Tapi ingat, dalam investasi ada yang namanya resiko. Resiko adalah sesuatu yang berlawanan dengan yang kita harapkan. Harapannya kita investasi di properti, nilai rumahnya terus tumbuh, tapi ternyata yang terjadi adalah rumahnya kebakaran, maka itu ada resiko. Harapannya pada saat saya berinvestasi, uang saya bisa tumbuh dan berkembang, harga saham saya bisa naik, tapi ternyata ada pandemi COVID, ternyata harga-harga saham turun gitu ya. Nah itu ada resiko. Tapi resiko sesuatu yang seharusnya bukan harus kita takuti. Resiko itu bisa dikendalikan asalkan kita tahu cara mengendalikannya. Jadi resiko bisa kita kendalikan asalkan kita tahu cara mengendalikannya. Contoh katakanlah Bapak Ibu eh, pergi dari rumah ke kantor naik motor katakanlah. Ada resiko? Ada tentunya. Resikonya bisa jadi mungkin bisa nabrak, bisa kemudian jatuh, ada resiko. Tapi resiko itu bisa kita kendalikan ya. Contoh pada saat kita baru belajar naik motor dengan kita sudah mahir bawa motor, apakah resikonya sama? Tentu resikonya berbeda. Pada saat baru belajar, kemungkinan jatuhnya akan lebih besar, ya, karena bawa motornya belum stabil. Kemudian kemungkinan nabraknya juga lebih besar pada saat kita baru belajar, karena ngeremnya belum pas. Tapi seiring dengan semakin sering kita bawa motornya, semakin terlatih kita, jam terbang kita semakin tinggi, maka kemampuan dalam mengendalikan resikonya juga semakin baik. Ngeremnya udah lebih pas, sehingga akhirnya kemungkinan nabraknya juga akan lebih kecil. Kemudian habis itu juga dari segi bawa motornya sudah lebih stabil, sehingga akhirnya kemungkinan jatuhnya juga lebih kecil gitu ya. Nah, artinya resiko itu bisa dikendalikan, asalkan kita tahu cara mengendalikannya. Demikian juga pada saat nanti Bapak Ibu katakanlah berinvestasi saham. Pada saat berinvestasi saham, tentu Bapak Ibu harus pelajari perusahaan yang mau dibeli. Harus ada analisanya. Kami tidak mengajak Bapak Ibu buat spekulasi. Spekulasi, tapi kami mengajak Bapak Ibu buat investasi. Spekulasi itu apa? Spekulasi itu when you buy something without adequate research. Ketika Bapak Ibu membelikan sesuatu tanpa riset yang memadai, nggak tahu apa yang dibeli, maka Bapak Ibu sedang berspekulasi. Untuk itu, sebelum kita berinvestasi, kita harus tahu dulu perusahaan yang mau kita beli. Kita harus pelajari perusahaan yang mau kita beli. Harus analisa dulu, ya. Nggak main asal beli. Gimana caranya nanti belajar sama Miss Ellen nih, yang udah pakarnya gimana cara menganalisanya ya. Jadi beli investasi itu bukan beli kucing dalam karung. Kita harus tahu apa yang mau kita beli ya. Gimana analisanya, perusahaan apa yang punya prospek yang bagus, kenapa dasarnya itu apa. Nah, itu kita harus pelajari. Dan gimana? Ini ada pakarnya di sini. Nanti Miss Ellen akan cerita lebih banyak. Nah, ini kalau kita bicara Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana hidup kita ya, hidup kita nih sebetulnya kayak bukit, kayak piramid gitu ya. Jadi kita mulai dari titik nol. Kemudian seiring berjalannya waktu, tingkat produktivitas kita terus meningkat ya. Semakin kuat badan kita, kemudian semakin pintar kita, kemudian habis itu produktivitas kita terus meningkat. Bahkan juga pendapatan kita terus meningkat.
Tapi ingat ada titik baliknya di sana nanti, ada kilas baliknya. Badan kita setelah udah kuat gitu ya, tambah lama tambah kuat, tapi setelah itu nanti ada titik baliknya. Tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah, dan kemudian nanti kita juga akan kembali ke titik nol gitu ya, akan kembali ke titik nol. Nah, pada saat kita lagi kuat-kuat ya, badan kita lagi kuat-kuat ya, pendapatan kita lagi besar-besar gitu ya, pendapatan kita terus meningkat, terusnya uangnya jangan dihabiskan semua ya. Pada saat itu adalah saatnya kita bekerja buat cari uang. Nah, pada kita bekerja buat cari uang, kita punya pendapatan, punya gaji, atau katakanlah juga kita bisnis, punya pendapatan yang besar. Nah, jangan semua uangnya dihabiskan, tapi sebagiannya harus kita sisihkan. Kenapa? Karena ingat, nanti ada saatnya kita tidak lagi kuat buat cari uang. Nah, pada saat itu seharusnya uang kita tidak bekerja buat kita. Tapi pada saat itu seharusnya kita tidak lagi bekerja buat cari uang, tapi pada saat itu seharusnya uang sudah bekerja buat kita. Dan kalau kita lihat di daftar orang terkaya di dunia, di daftar orang terkaya di berbagai negara, ya, isinya ternyata adalah orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang punya perusahaan, orang-orang yang punya saham, ya. Kalau kita lihat di daftar orang terkaya di dunia, isinya adalah orang-orang yang punya saham. Kita lihat yang namanya orang terkaya di dunia siapa sekarang? Namanya Jeff Bezos. Punya perusahaan? Iya. Perusahaannya apa? Amazon. Sudah go public perusahaannya di pasar modal? Iya, sudah go public. Perusahaannya Amazon sudah go public. Jadi eh, punya saham, punya perusahaan, punya bisnis. Kemudian orang terkaya nomor 2 di dunia siapa? Bill Gates. Bill Gates punya perusahaan? Ya, Microsoft gitu ya. Microsoft. Kemudian nomor 3 ada siapa? Ada Mark Zuckerberg. Punya perusahaan? Ya, punya perusahaan Facebook gitu ya. Sahamnya juga, perusahaannya juga sudah go public semua. Kemudian habis itu juga di nomor 4 ada investor saham tersukses di dunia. Namanya adalah Warren Buffett ya. Warren Buffett. Jadi ternyata orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang punya saham, orang-orang yang punya perusahaan. Kita lihat di Indonesia, orang terkaya di Indonesia, Michael Budi Hartono, punya perusahaan? Ya, perusahaan. Perusahaannya apa? Jarum ya, grupnya Jarum itu punyanya Michael Budi Hartono. Termasuk diantaranya adalah yang kekayaannya membuat dia kekayaan yang meningkat luar biasa dalam 10 tahun terakhir adalah justru karena dia berinvestasi di Bank BCA ya. Sejak di tahun 2000 ya, dia mulai pada saat BCA di tahun 2000 dia mulai investasi di saham BCA dan kemudian BCA-nya tumbuh luar biasa gitu ya, tumbuh luar biasa. Jadi kekayaannya justru tumbuh dahsyat itu dari saham Bank BCA. Nah, kalau kita lihat ternyata orang-orang yang punya bisnis itu justru orang-orang yang sukses menjadi orang-orang terkaya di dunia dan kita bisa mencontoh ke sana ya. Dan apakah mereka turun semuanya jadi direksinya, jadi CEO-nya dari perusahaan-perusahaan tersebut? Enggak. Kebanyakan malah justru sekarang ini hanya jadi pemegang sahamnya. Mereka tidak lagi jadi direkturnya, enggak lagi jadi katakanlah juga duduk di manajemen, tapi mereka hanya jadi pemegang sahamnya. Contoh katakanlah Michael Budi Hartono, apakah jadi direkturnya Bank BCA? Enggak. Jadi direkturnya Haritanu Sudibyo, apakah jadi direkturnya MNC Bank? Enggak. Khairul Tanjung, apakah jadi direkturnya dari Bank Mega? Dari katakanlah direkturnya dari jadi CEO-nya katakanlah dari Trans TV? Enggak. Mereka hanya jadi pemegang sahamnya. Hanya jadi pemegang sahamnya. Nah, kita juga bisa ikutan bisnis dengan mereka. Ikutan menjadi pemegang saham dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Tapi memang ya karena modal kita tidak sebesar mereka, ya tentu kita belinya porsinya kecil gitu ya. Kalau mereka kan investasinya dalam jumlah yang besar. Nah, kenapa sih kita perlu investasi, Bapak Ibu? Ya kalau kita lihat harga-harga barang juga terus mengalami kenaikan. Ada yang namanya inflasi dari tahun ke tahun, harga-harga barang terus mengalami kenaikan. Nah, uang kita seharusnya tumbuh di atas yang namanya inflasi. Contoh katakanlah di tahun 2008, inflasinya nih sampai luar biasa, sampai 11%. Nah, seharusnya pada saat harga-harga barang itu mengalami kenaikan sampai 11% di tahun 2008, uang kita seharusnya tumbuh di atas 11%. Kalau uang kita tidak tumbuh di atas 11%, sebetulnya daya beli kita turun, ya.
daya beli kita turun. Jadi seharusnya tiap tahun uang kita harus tumbuh di atas yang namanya inflasi. Untuk itu makanya kita nggak bisa taruh uang kita hanya di celengan. Uang kita harus kita tumbuh kembangkan dan pertumbuhannya harus lebih tinggi daripada inflasi ya. Nah, ini kalau kita lihat konsep uang menurut waktu dari waktu ke waktu, ya dulu uang 100.000 bisa beli banyak bakso ya, berapa mangkok bakso. Tapi semakin ke sini tentu harga bakso semakin naik, jadi uang 100.000 nggak mampu lagi beli banyak. Kalau kita ingat, mungkin kalau dulu pernah Bapak Ibu pernah dengar lagu Abang Tukang Bakso gitu ya. Nah itu satu mangkok bakso hanya 500 perak. Tapi sekarang harga satu mangkok bakso harganya 15.000 gitu ya. Sudah jauh, nolnya udah nambah berapa banyak tuh nolnya gitu ya. Jadi dulu 500 perak, sekarang satu mangkok bakso harganya 15.000. Bisa jadi mungkin sekian tahun ke depan harga satu mangkok bakso itu 100.000 gitu ya. 100.000. Jadi karena harga-harga barang terus mengalami kenaikan. Nah seharusnya uang kita juga tumbuh dan berkembang dan tumbuhnya harus mengalahkan inflasi tadi. Nah contoh lain katakanlah juga Big Mac ya. Dulu di McDonald harganya hanya 4.600 tahun 97. Tapi di 2010 Januari itu 38.000. Jadi harganya terus mengalami kenaikan. Harga Big Mac naik rata-rata 32% per tahun ya. Nah, kalau uang kita apakah tumbuh di atas 32% per tahun? Nah, ini yang perlu kita evaluasi lagi. Tentu supaya daya beli kita tetap tinggi gitu ya. Nah, kemudian juga harga beras. Harga beras kalau kita lihat dulu di 2011 7.800 per kilonya, kemudian di 2020 Januari itu udah di 12.000. Sekarang udah lebih naik lagi ya. Nah, ini seharusnya juga uang kita bisa harus tumbuh di atas yang namanya inflasi. Dan kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir ternyata saham memberikan tingkat return masih yang paling tinggi dan tingkat returnnya juga di atas daripada inflasi, Bapak Ibu. Nah, kita sekarang bicara tentang saham gitu ya. Saham itu apa sih? Bapak Ibu mungkin sering dengar gitu ya, familiar dengan kata saham. Saham itu apa? Saham adalah bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Surat berharga bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Kalau dulu masih zaman pakai fisik, kita dapat fisiknya seperti ini nih. Dulu zamannya kita beli saham, dapat fisiknya, dapat lembar sahamnya seperti itu. Tapi kalau sekarang tanpa warkat lagi, sahamnya semua disimpan di KSEI, kemudian kita tanpa warkat sekarang. Cuman kita bisa cek nanti ke Custodian Central Efek Indonesia, tadi salah satu self-regulatory organization di industri pasar modal. Nanti Bapak Ibu sebagai investor punya kartu akses untuk ngecek kepemilikan sahamnya gitu ya. Bapak Ibu beli sahamnya Telkom, katakanlah satu lot, benar nggak punya saham Telkom. Di data perusahaan sekuritas kita bisa cek kepemilikan saham kita gitu ya. Di portofolio kita bisa lihat, oh saya beli saham Telkom tercatat nih, saya beli satu lot 100 lembar saham Telkom tercatat. Tapi di KSEI-nya, di ibaratnya gudang penyimpanannya, kustodian sentralnya, itu tercatat nggak kita sebagai pemegang saham Telkom. Nah itu kita bisa cek dengan fasilitas akses. Nanti Bapak Ibu akan dapat fasilitas akses, ngecek langsung ke KSEI-nya. Data yang ada di KSEI dengan data yang ada di sekuritas harus sama. Kalau sampai terjadi perbedaan, bisa jadi ada indikasi terjadinya fraud. Maka Bapak Ibu bisa nanti lapor ke bursa maupun juga ke otoritas jasa keuangan. Kalau sampai terjadi perbedaan, ya sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada ya yang terjadi perbedaan seperti itu ya, masih cukup baik ya. Mudah-mudahan ke depan juga terus bisa bertahan seperti itu. Jadi ya, saham adalah bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Jadi bukti kalau saya sebagai beli sahamnya katakanlah Unilever, maka saya turut serta menjadi pemilik dari Unilever. Saya berhak hadir di dalam rapat umum pemegang sahamnya Unilever gitu ya. Jadi kalau Unilever RUPS, maka saya berhak hadir di dalam RUPS tersebut. Walaupun saya punyanya cuma satu lot gitu ya. Saya berhak hadir, saya berhak untuk mendengarkan dari manajemen bagaimana kinerja dari perusahaan, itu berhak hadir walaupun punyanya cuma satu lot tadi ya. Cuman memang untuk menentukan arah kebijakan perusahaan tentu akan ditentukan oleh pemegang saham pengendali, oleh para pemegang saham mayoritas nantinya. Tapi berhak hadir, berhak atas dividen, iya kita berhak hadir dan berhak juga atas dividen, bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, konsep dasar saham itu seperti apa Bapak Ibu? Contohnya gini,
Pak Bejo tadi pengen punya usaha bakso. Untuk bikin usaha bakso butuh modal 8 juta. Tapi sekarang Pak Bejo cuma punya uang 1 juta nih. Kurang uangnya buat bikin usaha bakso. Kemudian Pak Bejo ajak teman-temannya, ikutan bikin bakso yuk sama saya bisa bikin bakso yang rasanya enak dan kalau saya jualan bakso bakalan laris nih. Alhasil contoh katakanlah ada 7 orang teman-temannya sepakat ikutan bisnis bakso bareng Pak Bejo. Dengan masing-masing modalnya 1 juta. Terkumpullah uang 8 juta. 1 jutanya modal Pak Bejo, kemudian yang 7 jutanya modal 7 orang teman-temannya. Usaha bakso bisa berjalan. Pertanyaannya, usaha bakso punya siapa? Usaha baksonya milik bersama. Nggak bisa Pak Bejo klaim bahwa usaha bakso ini milik dia sendiri. Enggak, karena tadi teman-temannya ikutan beli saham, maka teman-temannya ikutan jadi pemilik dari usaha bakso tersebut. Walaupun katakanlah yang ngelola usahanya Pak Bejo. Pak Bejo namanya pengusahanya. Teman-temannya hanya ikutan beli sahamnya, hanya ikutan penyertaan modal. Maka teman-temannya namanya investor ya. Teman-temannya namanya investor hanya ikut penyertaan modal, Pak Bejo pengusahanya yang ngelola usaha. Tapi bicara usaha baksonya punya siapa? Usaha baksonya miliknya pengusaha dan miliknya si investor, miliknya para pemegang saham. Nah, kalau usaha bakso berkembang, katakanlah tadinya punya 1 gerobak, kemudian jadi 2 gerobak, maka kekayaan Pak Bejo meningkat. Iya, kekayaan Pak Bejo meningkat. Kekayaan teman-temannya juga ikutan meningkat. Lantas apa yang membedakan antara pengusaha dengan investor? Yang membedakannya adalah pengusaha berhak atas gaji karena dia yang ngelola usahanya. Sedangkan investor, dia hanya ikut penyertaan modal, tidak berhak atas yang namanya gaji. Tapi investor berhak atas yang bagian keuntungan dari perusahaan tersebut ya. Kemudian apa sih keuntungan kalau kita investasi di saham? Yang pertama kita bisa memperoleh yang namanya capital gain. Capital gain gimana? Saya beli saham di harga 1.000, kemudian harga sahamnya naik ke 1.200. Saya jual di harga 1.200, maka saya dapat capital gain. Beli 1.000, kemudian jual di 1.200. Keuntungan lainnya adalah kita bisa memperoleh yang namanya dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Itu namanya adalah dividen. Ya, kalau di koperasi namanya SHU, sisa hasil usaha. Tapi kalau di perusahaan namanya adalah dividen ya. Kemudian juga keuntungan lainnya bisa berhak hadir di dalam rapat umum pemegang saham di RUPS. Tapi ingat, saham ada resiko tadi, kebalikan dari ada keuntungan, ada juga resikonya. Kebalikan dari capital gain ada yang namanya capital loss. Saya beli saham di harga 1.000, bisa jadi harga sahamnya naik, bisa jadi mungkin juga harga sahamnya turun gitu ya. Contoh katakanlah pada saat saya beli 1.000, ternyata harga sahamnya setelah saya beli turun nih ke 900. Pada saat di 900, saya jual di harga 900, maka capital loss. Ya, beli di 1.000, jual di 900. Tapi kalau belum dijual, namanya belum capital loss. Namanya baru potensial loss. Kenapa? Bisa jadi harganya naik lagi. Kalau naik dari 900, kemudian naik lagi ke 1.100, saya jual di 1.100, maka saya capital gain, bukan capital loss ya. Jadi gimana caranya, kapan timing kita mesti jual, kapan timing kita mesti beli, nanti belajar sama Miss Ellen nanti ya. Ini Miss Ellen nih pakarnya untuk menilai satu saham. Dan kapan timing buat beli, kapan timing buat jual, nanti bisa belajar banyak dari Miss Ellen, Bapak Ibu. Kemudian resiko lainnya adalah kalau perusahaannya rugi, ya nggak dapat dividen. Ya kalau perusahaan untung kita dapat dividen, tapi kalau perusahaan rugi ya tentunya nggak dapat dividen. Sama aja kayak misalkan koperasi juga kalau rugi ya tentu nggak bagi SHU gitu ya, tidak bagi SHU. Jadi kalau perusahaan juga kalau rugi ya nggak bagi dividen. Dan resiko terburuk adalah kalau sampai usahanya pilot atau usahanya bangkrut. Tapi yang jelas semua nggak ada yang namanya semua pengusaha, nggak ada yang namanya semua investor, tidak ada yang pernah punya cita-cita mau pilot, mau bangkrut gitu ya. Tentu harus pelajari dulu makanya tadi perusahaan yang mau dibeli. Jangan kita sampai beli perusahaan yang mau pilot, perusahaan yang mau bangkrut yang kita beli. Nah, ini tentu harus dipelajari perusahaannya sebelum kita beli perusahaan ya. Ya kalau pilot, kalau sampai terjadi pilot gimana? Maka seluruh aset-aset perusahaannya akan ini setelah keputusan dari pengadilan ya, dipilotkan oleh pengadilan, kemudian seluruh aset-aset perusahaannya itu dilelang, dijual, kemudian setelah itu dibayarin dulu hutang-hutang perusahaan, kalau masih ada sisa baru dibagikan kepada pemegang saham gitu ya, sesuai dengan persentase kepemilikannya tentunya. Tapi kalau nggak ada sisa ya pemegang saham nggak dapat apa-apa. Itu kalau sampai usahanya pilot.
Nah, Bapak Ibu, investasi saham itu sama kayak kita nanam pohon ya. Investasi saham ibaratnya kita nanam pohon. Kalau kita nanam pohon, tentu kita pilih dulu bibitnya, kita pilih dulu benihnya. Kalau kita pilih tanam bibit yang bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Tapi kalau kita salah pilih bibit, tentu hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan ya, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh saya nanam hari ini nanam di saham Telkom, kemudian nanam di saham Indosat, nanam di saham XL katakanlah, sama-sama di industri telekomunikasi nih katakanlah. Saya nanam di Telkom, nanam di Indosat, nanam di XL. 5 tahun yang akan datang, apakah hasilnya sama? Tentu berbeda ya, tentunya berbeda. Kenapa? Karena kinerja Telkom, kinerja Indo, dan kinerja XL nggak sama gitu ya. Nah, makanya kita pilih dulu bibitnya nih sebelum kita beli saham, kita pelajari dulu perusahaannya, katakanlah apa di industri perbankan atau katakanlah industri mana nih yang prospeknya bagus ke depan. Kita pilih industrinya, kemudian setelah itu juga bisa lihat dari di industri tersebut mana perusahaan-perusahaannya yang selama ini juga dikelola dengan baik oleh manajemennya, kemudian juga prospeknya juga ke depannya cukup bagus. Itu kita pelajari dulu. Dan investasi saham juga butuh kesabaran, ketekunan ya. Nggak juga nanam hari ini besok langsung berbuah kan juga butuh proses gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita investasi. Tapi ada cara juga investasi saham tuh bisa buat jangka panjang, bisa buat juga jangka pendek ya. Jangka pendek. Ini analisa juga akan berbeda ya. Kalau misalkan kita jangka panjang, tentu pakai analisa fundamental. Kita harus kuasai betul analisa fundamental. Tapi kalau kita ingin trading, beli pagi, siangnya dijual, kemudian beli hari ini, jualnya besok gitu ya, maka kita harus kuasai analisa teknikal. Gimana caranya? Nanti belajar sama Miss Ellen sekali lagi. Sama Pak Eva juga. Sama Pak Eva juga bisa banyak belajar Bapak Ibu ya. Nah, ini Warren Buffett nih, investor saham tersukses di dunia saat ini ya. Nah, itu sebetulnya ini program bursa Yuk Nabung Saham ya. Ini juga belajar dari bagaimana Warren Buffett mulai dulu investasi saham juga nggak langsung gede ya, dari beliau juga dari bawah gitu ya mulainya ya, dikit demi sedikit akhirnya juga saat ini kekayaan beliau luar biasa. Nah, Bapak Ibu ada 691 emiten, perusahaan tercatat di bursa yang sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat, oleh Bapak Ibu semua. Selama ini mungkin kita sangat familiar, tapi selama ini mungkin kita hanya jadi konsumennya. Kita nggak ikutan jadi pemilik perusahaannya, tidak ikut menikmati keuntungan dari perusahaannya. Kita hanya beli produknya saja, ya. Padahal kalau kita bikin perusahaan, Bapak Ibu nih bikin perusahaan, apa sih tujuannya? Tujuan seseorang bikin perusahaan adalah tentunya meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tingkat kesejahteraannya ditingkatkan oleh manajemennya, katakanlah Telkom, maka belilah saham Telkom. Kalau Bapak Ibu yakin katakanlah Kalbe Farma prospeknya bagus, kemudian Bapak Ibu pengen kesejahteraannya ditingkatkan oleh manajemennya Kalbe Farma, belilah sahamnya Kalbe Farma gitu ya. Atau mau beli sahamnya BCA, mau beli sahamnya Bank Mandiri dan lain sebagainya, kita pilih mana perusahaan-perusahaan yang punya prospek yang bagus, kita ikutan jadi pemiliknya ya. Kalau selama ini kita nabung di Bank Mandiri, kenapa kita nggak ikutan jadi pemilik dari Bank Mandiri? Bersama-sama pemerintah menjadi pemilik dari Bank Mandiri. Kemungkinan Bank Mandirinya bangkrut gede apa kecil? Tentu ya pemerintah nggak bakal tinggal diem ya. Kalau Bank Mandiri batuk sedikit juga pasti Kementerian BUMN langsung juga turun tangan ikut membantu. Nah, kenapa kita nggak ikutan jadi pemegang sahamnya, ikutan jadi pemilik perusahaannya bersama-sama pemerintah gitu ya. Itu diantaranya ada Bank Mandiri, tapi ada 691 silakan Bapak Ibu juga bisa pilih dan dari 691 ini juga sebagiannya juga merupakan saham-saham syariah. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin investasinya sesuai syariah, yang maka Bapak Ibu bisa ambil saham-saham syariah dari 691 saat ini ada 400 sekitar 406 eh, emiten yang juga merupakan masuk dalam kategori saham syariah. Dan Bapak Ibu juga kalau mau buka saya ingin investasinya sesuai syariah, bisa minta nanti sama MNC sekuritasnya dibukakan rekening syariah. Ya, dari MNC juga sudah punya sistem online trading syariah. Jadi kita begitu mau beli saham syariah, kita hanya kalau kita udah buka rekening syariah, maka kita hanya bisa beli saham-saham syariah. Begitu mau beli sahamnya
HMSP katakanlah, HM Sampurna, perusahaan rokok gitu ya, maka kita nggak bisa beli saham tersebut karena nggak masuk dalam kategori saham syariah. Mau beli sahamnya Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI juga nggak bisa karena tidak masuk dalam kategori saham syariah. Tapi kalau mau beli sahamnya BRI Syariah bisa karena masuk dalam kategori saham syariah. Nah, kemudian ini salah satu contoh ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita beli antara konsumtif dengan kita belanja sesuai kebutuhan, tidak sesuai keinginan. Contoh di tahun 2001, Bapak Ibu, Apple itu meluncurkan satu produk yang namanya iPod. iPod yang buat dengerin musik, satu unit iPod itu dijual di harga 4,2 juta pada saat itu. Dulu kalau saya putusin buat beli iPod, mungkin sekarang iPod-nya saya mau jual lagi udah nggak laku. Karena harga iPod-nya juga udah mungkin iPod-nya juga udah rusak gitu ya, udah nggak laku. Tapi kalau dulu saya putusin, nggak jadi deh beli iPod karena saya nggak butuh buat beli iPod sebetulnya. Tapi kalau dulu diinvestasiin ke produsennya iPod-nya, beli saham Apple, dulu harga saham Apple, tapi beli sahamnya nggak bisa di Bursa Efek Indonesia ya, di pasar modal kita, belinya di luar kalau ini. Nah, kalau beli saham Apple dulu, satu lembar saham Apple itu hanya 1,2 dolar per lembar sahamnya. Jadi kalau misalkan dulu saya punya uang 4,2 juta atau 399 dolar, maka dengan uang 399 dolar, saya bisa dapat 333 lembar saham Apple ya. Dapat 3 lembar saham Apple. Nah, sekarang harga saham Apple itu per lembarnya nggak lagi 1,2 dolar. Kenapa? Perusahaannya udah tambah gede. Dari tahun 2001 ke 2020, Apple itu tambah besar perusahaannya. Kalau perusahaannya tambah besar, harga sahamnya naik nggak? Ya, tentunya harga sahamnya juga akan naik gitu ya. Kalau perusahaannya tambah besar, sama aja kayak sapi. Sapi tambah gemuk, harganya juga naik. Kalau perusahaan tambah besar perusahaannya, ya harga sahamnya juga akan mengalami kenaikan tentunya. Nah, kalau kita lihat dulu 1,2 dolar, sekarang satu lembar saham Apple itu 308 dolar gitu ya. Kalau saya dulu nanam di 333 lembar saham Apple, maka sekarang di 2020 harga nilai 333 lembar saham Apple itu sama dengan 102 ribu US dollar atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Inilah yang namanya investasi. Investasi adalah menunda konsumsi kita yang nggak penting hari ini. Untuk apa? Uangnya kita tanamkan, kita tumbuh kembangkan, dan bisa kita nikmatin lebih di kemudian hari. Jadi kalau misalkan sekarang nggak penting ganti HP baru, ngapain ganti HP baru? Kalau HP lamanya masih bagus, mendingan uangnya kita investasiin dulu. Kalau sekarang nggak penting kita beli motor baru, ngapain kita beli motor baru? Mendingan uangnya kita investasikan, pakai yang ada sekarang dan kemudian belanja lah sesuai kebutuhan, kemudian kita investasi buat masa depan kita yang lebih baik ke depannya. Ada contoh lain, dulu tahun 93 Honda, yang motor Honda itu harganya 8 juta. Kalau dulu kita putusin buat beli motor Honda, sekarang mungkin nilai motor Honda-nya nggak lagi senilai 8 juta. Tapi kalau kita putuskan waktu itu, saya nggak jadi beli motornya deh, motor saya masih bagus nih. Mendingan uangnya saya tanamkan ke saham Astra. Astra, ya perusahaannya tambah besar ya dari 93 ke 2020. Perusahaannya tambah besar, kemudian sekarang nilai 8 jutanya sudah menjadi 337 juta tentunya. Seiring dengan harga saham Astranya juga terus meningkat dari tahun 93 yang lalu. Ada lagi Unilever. Unilever sejak IPO di tahun 82 sampai dengan tahun 2020 ini harga sahamnya sudah naik 2.105 kali gitu ya, atau tumbuh rata-rata 22% per tahun ya, jauh di atas yang namanya inflasi tadi ya. Bahkan inflasi tertinggi di Indonesia tuh pernah di 2008 kemarin gitu ya, dalam sekian tahun terakhir ya, paling tinggi di 2008 kemarin itu 11%. Unilever masih tumbuh di atas 22% gitu ya, masih tumbuh di atas inflasi. Nah, Bapak Ibu, nggak semua saham mengalami kenaikan ya, nggak semua saham mengalami kenaikan. Jadi makanya kita harus analisa di sini, tidak main asal beli ya. Kita tidak menjanjikan pasti untung, enggak ya, ada resiko di sana yang Bapak Ibu harus pelajari gitu ya. Dari 674 perusahaan tercatat di bursa waktu di Januari 2020, ternyata ada 396 saham yang naik dan ada 278 saham yang turun dalam 10 tahun terakhir ya, dalam 10 tahun terakhir.
Dari 396 saham yang mengalami kenaikan, ada 329 saham yang tumbuh itu rata-rata 5% per tahunnya. Compounded annual growth return-nya itu di atas 5% per tahun. Ada 244 saham yang tumbuh di atas 10% per tahun, ada 150 saham yang tumbuh di atas 20% per tahun, ada 92 saham yang tumbuh di atas 30% per tahun, dan ada 67 saham yang tumbuh di atas 40% per tahunnya. Tinggal bagaimana kita menganalisanya tentunya, mempelajarinya, mana saham-saham yang harus kita beli. Tidak main asal beli tentunya. Tadi kembali lagi kita tidak mengajak Bapak Ibu buat spekulasi. Dan kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, indeks kita ya di dunia ini ya tumbuh cukup tinggi ya, cukup baik dibandingkan dengan bursa-bursa di berbagai negara lainnya ya. Walaupun memang di awal tahun ini ya di sekarang ini dari awal tahun sampai sekarang indeks kita sudah jatuh cukup dalam. Tapi kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, ini data saya ambil 2 Juni 2010 ke 2 Juni 2020 ya 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun ini grafiknya baru saya ambil tadi ya. 10 tahun terakhir ini kita bandingkan dengan emas juga ya. Harga emas 10 tahun terakhir itu tumbuh 122%. 122% ya. Tumbuh memang di atas IHSG, indeks harga saham gabungan kita atau composite index di Bursa Efek Indonesia, itu 10 tahun terakhir itu tumbuh 77,91%. Artinya emas tumbuh di atas IHSG dalam 10 tahun terakhir. Kenapa? Karena memang IHSG-nya anjlok dalam selama tahun ini ya, karena pengaruh pandemi COVID-19, indeks kita turun cukup dalam dari awal tahun sampai dengan saat ini sudah turun sekitar 20%-an gitu ya. Kemudian emas dari awal tahun sampai dengan sekarang mengalami kenaikan gitu ya, mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat 10 tahun terakhir, kalau IHSG, indeks harga saham gabungan itu merupakan indikator naik turunnya pergerakan harga saham, merupakan rata-rata ya, rata-rata. Jadi kalau IHSG itu tumbuh katakanlah 77% per 10 tahun terakhir, artinya ada saham-saham yang tumbuh di atas itu, ada yang di bawah itu. Tapi kalau dirata-ratakan IHSG-nya tumbuh 77% dalam 10 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat ternyata kayak BCA 10 tahun terakhir masih jauh tumbuh di atas harga emas. BCA 10 tahun terakhir itu naik 405%. BRI tumbuh 280%, Unilever tumbuh 170% di atas pertumbuhan harga emas. Harga saham BCA masih tumbuh 3 kali lipat lebih tinggi daripada pertumbuhan emas dalam 10 tahun terakhir. Ini belum dividen ya, baru dari kenaikan harga sahamnya ya. Baru dari kenaikan harga sahamnya. Sebentar, saya tadi waktunya masih cukupkah? Lanjutin aja nggak apa-apa Pak Reza. Lanjutin aja ya. Saya takutnya waktunya Miss Ellen atau Pak Elvan juga habis sama saya nanti. Nah, kalau kita lihat gini, Bapak Ibu, nah ini kita lihat indeks kita tumbuh walaupun ada naik, ada turunnya, tapi dalam 10 tahun terakhir indeks kita masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik ya. Masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik dan saat ini memang indeks kita masih lagi turun ya di bawah. Kalau ini Maret Januari, tapi per sekarang ini sudah berada di sini ya 4.800-an hari ini. Jadi ya udah turun cukup dalam ya, walaupun udah naik lagi gitu ya. Nah, ini ada peluang sebetulnya buat kita untuk beli saham saat ini di harga-harga diskon ya, harga murah saat ini. Saham-saham perusahaan-perusahaan kita yang bagus-bagus itu harganya saat ini lagi murah-murahnya ya. Kita bisa terus serta membeli perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ternyata kalau kita lihat dalam 10 ya selama ini pasar modal kita itu justru lebih banyak dinikmati oleh asing ya, dinikmati oleh asing. Ini per Januari 2020 kita lihat dari seluruh perusahaan tercatat di bursa masih 52,45% itu dikuasai oleh asing, kemudian domestiknya hanya 47,51. Jadi sayang ya perusahaan-perusahaan besar kita, tapi sahamnya justru tidak dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Ini saya coba bisa share
yang ini enggak ya? Ini salah satu contoh mungkin Bapak Ibu. Saya nih, kalau kita masuk ke website-nya BRI ya, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nih, ini website-nya BRI ya Bapak Ibu, bri.co.id. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kalau kita lihat di setiap perusahaan-perusahaan yang sudah go public, di setiap emiten, itu ada menu yang namanya investor relation. Nih, kalau BRI ambil di sini investor, ambil investor relation. Kalau kita klik di sini investor relation ya, terus ya Miss. Bapak Ibu mohon maaf tadi terputus. Bisa kita lanjut lagi. Tadi saya mau coba ambil di sini. Kita ambil investor, Bapak Ibu, kemudian ambil menu investor relation, bisa kebuka enggak? Nah ini, kalau kita ambil di sini ya, informasi tentang perusahaan ada semua sini ya, BRI at glance, kemudian juga BOD-nya, BOC-nya, corporate report-nya, baik itu financial report, corporate presentation, financial highlight, annual report, ini semua ada di sini. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu di stock bond information, kalau kita lihat di sini shareholder-nya ya, Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Apakah ia punya rakyat Indonesia? Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. BRI, nih ya, data yang dirilis oleh BRI di saat ini ya di websitenya, BRI itu 56,75% sahamnya betul milik Government of Indonesia, ya. Tapi 43,25%-nya sudah dijual pada masyarakat. Pertanyaannya masyarakat yang mana? Nih, kalau kita lihat masyarakat yang mana, ternyata 34,9%-nya itu dikuasai oleh foreign investor, oleh investor asing. Sedangkan domestiknya hanya 8,33%. Sayang ya, padahal ini bank yang luar biasa besar, laba bersihnya merupakan yang terbesar di antara semua perbankan, kinerjanya juga luar biasa, dari IPO sampai dengan sekarang kinerjanya dahsyat gitu ya. Perusahaannya tambah besar terus dari waktu ke waktu, tapi selama ini yang nikmati keuntungannya pada saat BRI bagi dividen, dividen yang luar biasa itu larinya bukan ke investor, bukan ke pintu-pintu rumah masyarakat Indonesia, tapi justru banyak ngalir ke luar ya, banyak ngalir keluar. Yang ini juga tentunya pada saat bagi dividen asing kalau jual dapat dividen ya mereka beli bawa uang ke negaranya, beli dolar gitu ya. Akhirnya juga rupiah kita jadi tertekan. Nah ini yang sayang Bapak Ibu. Nah, seharusnya, nah ini kondisinya bukan cuma BRI, sama silakan Bapak Ibu buka websitenya katakanlah Bank Mandiri, websitenya Bank BNI, websitenya katakanlah Telkom, ya. Cuman kalau di Bank Mandiri itu kemudian BNI dia nggak bisa lihat di websitenya, paling Bapak Ibu buka annual reportnya, ya buka websitenya, kemudian ambil annual reportnya, di annual reportnya itu bisa kelihatan shareholder compositionnya. Ya, jadi selama ini ya perusahaan-perusahaan besar kita yang luar biasa kinerjanya, tapi selama ini keuntungannya justru tidak dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Nah ini yang kita pengen coba rubah dan kemudian juga pengen ajak masyarakat kita untuk yuk nabung saham, yuk kita miliki perusahaan besar kita yang punya prospek yang bagus. Sayang kalau misalkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar kita justru tidak dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Nah Bapak Ibu, kalau kita beli saham, itu belinya bukan ke Bursa Efek Indonesia, tapi belinya harus ke perusahaan sekuritas, anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia. Jadi belinya salah satunya dari 105 perusahaan sekuritas, 105 anggota bursa, salah satunya yang sama-sama kita ikut pada sore hari ini adalah MNC Sekuritas. Jadi Bapak Ibu buka rekeningnya di MNC gitu ya, di perusahaan sekuritas, kemudian baru nanti setelah itu bisa beli sahamnya gitu ya, baru bisa beli saham dengan pakai aplikasinya dari MNC Sekuritas. Nah kemudian proses penyelesaian transaksi di bursa itu makan waktu T+2 ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli hari ini, katakanlah hari Selasa, nanti kita baru terima sahamnya itu di T+2 di hari Kamis. Ya. Di hari Kamis baru kita terima uangnya. Kalau kita jual di hari Kamis, maka kita baru terima uangnya baru nanti di hari Senin. Jadi kalau makan waktu T+2. Kemudian kalau beli
hari ini katakanlah tadi pagi jam hari Selasa pagi, kemudian Selasa sorenya dijual bisa nggak? Bisa ya. Jadi nanti di hari Kamis kita tinggal terima selisihnya aja gitu ya. Jadi beli pagi jual siang bisa ya. Kemudian sini tadi. Kemudian juga tadi kalau tadi kita bicara saham di pasar modal ya kita bukan hanya saham tapi kita juga ada instrumen-instrumen lainnya, ada obligasi, ada reksadana, ya kemudian tapi mungkin ini materi obligasi dan obligasi nanti mungkin kita akan sampaikan kalau misalkan Bapak Ibu nanti ikut materi di sekolah pasar modal ya. Kemudian juga ada reksadana. Kalau reksadana ini juga kita beli investasi tapi nggak langsung ya melalui manajer investasi. Nanti yang mutusin mau beli sahamnya, saham apa, mau taruh katakanlah di di obligasi mana, ditaruh di deposito bank mana itu si manajer investasinya nanti yang mutusin. Nah, jadi kalau kita investasi nggak perlu takut Bapak Ibu, takut ditipu, nggak perlu takut. Kenapa? Karena produk pasar modal adalah produk keuangan yang resmi di bawah pengawasan OJK. Jadi bicara legalitasnya ini legal. Takut gagal, cerita kegagalan dalam investasi kerap terjadi justru karena kita spekulasi bukan investasi. Kita beli saham, nggak tahu apa yang mau dibeli, main asal beli, asal-asalan. Nah ini baru kita takut gagal gitu ya kalau asal-asalan. Tapi kalau kita beli pakai dasar, pakai analisa yang baik, maka kemungkinan ruginya justru kecil, resikonya bisa kita minimize gitu ya. Nah gimana caranya nanti belajarnya sama Miss Ellen. Ini udah pakarnya banget deh, jagonya banget. Kemudian takut kalah, hanya produk spekulasi yang mengenal menang dan kalah, perlakukan produk pasar modal sebagai investasi. Ya, terutama pasar modal saham akan memberikan tingkat return yang optimal kalau investasi jangka panjang. Takut hitung-hitungan, nggak perlu takut ya. Tengok perusahaan-perusahaan terbaik di bidangnya, bakal pilihan saham pertama. Jadi katakanlah di perbankan, ada banyak bank, pilih yang terbaik di bidangnya. Itu salah satu contohnya. Kalau kita katakanlah masih takut hitung-hitungan. Tapi gimana caranya lebih detail lagi nanti belajar sama Miss Ellen nanti. Ya Bapak Ibu, demikian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah, ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selanjutnya saya silakan Miss Ellen. Luar biasa banget ya Pak Reza untuk materinya, teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nyimak ya sampai saat ini. Boleh ajak teman-teman yang lain untuk bergabung di dalam kelas calon investor ini, terutama teman-temannya yang berasal dari area Jawa Barat ya, supaya semakin banyak yang mendapat manfaat. Nah, Pak Reza boleh jadiin saya sebagai host dulu. Saya mau kasih ke Pak Helva nih. Oke, teman-teman sambil menunggu Pak Helva, ya jadi siapa sih Pak Helva itu? Pak Helva ini adalah rekan kita dari MNC Sekuritas ya. MNC Sekuritas, betul ya Pak Reza ya? Dari MNC ya? Kepala Cabang MNC Sekuritas Bandung. Ya, Kepala Cabang MNC Sekuritas Cabang Bandung ya Pak? Betul. Oke, saya akan jadikan Pak Helva untuk jadi panelis dan Pak Helva sudah bisa ini Pak, silakan. Halo. Oke, suara udah. Coba Bapak bisa ini Pak, bisa share videonya Pak. Oke, sebentar. Oke, Pak Reza mungkin untuk share screen-nya bisa untuk dimatikan. Boleh, siap. Sekarang udah? Oke. Sudah terlihat ya. Pak Helva silakan Pak. Dalam sesi yang kedua ini, Pak Helva akan menjelaskan tentang mengapa sih membuka rekening di MNC Sekuritas, terutama untuk cabang Bandung, benefit-benefitnya apa saja, bagaimana cara membuka rekeningnya, dan juga bagaimana cara menggunakan online trading atau transaksi beli jual kalau sudah jadi nasabah nanti. Nah, setelah Pak Helva nanti saya akan memberikan beberapa pilihan saham. Jadi teman-teman tinggal langsung buka akun, langsung beli saham aja, langsung taruh uangnya ya tentunya ya. Jadi silakan Pak Helva, nanti saya akan mulai sekitaran jam 5:30. Terima kasih. Oke, jadi saya waktunya 30 menit ya.
Iya Pak, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Miss Ellen, Pak Reza Sada. Suatu kehormatan buat saya bisa bareng sama Miss Ellen ya, yang udah terkenal di mana-mana ya. Terima kasih banyak. Oke, saya coba saya Baik, berikut saya mau kenalkan ini kenapa kita memilih MNC Sekuritas ya. Satu, MNC Sekuritas salah satu perusahaan sekuritas yang memiliki NKBD di atas 250 miliar. Ini nggak semua sekuritas yang memiliki NKBD sebesar itu ya. Benefitnya apa dengan NKBD seperti itu? Di mana MNC Sekuritas bisa memberikan margin tidak terbatas hanya ke margin yang sahamnya jumlahnya sekitar 80, tapi kita bisa di atas seratusan saham, tapi tetap selektif ya. Jadi kita bisa memberikan margin terhadap di luar saham yang margin resmi yang dikeluarkan bursa. Bagi yang NKBD 250 ada tambahan lagi. Itu salah satu keuntungan di MNC Sekuritas. Terus MNC Sekuritas juga merupakan perusahaan sekuritas yang tua ya. Jadi ini merupakan cikal bakalnya MNCN Group ya. Jadi teman-teman kalau RCTI, terus MNC TV segala macam, dan sekarang merambah ke industri properti juga ya. Itu cikal bakalnya dari MNC Sekuritas ya. Terus satu lagi di MNC Sekuritas kita selalu mengadakan pengembangan dari kita punya sistem ya. Sebagai prestasi dari kita tahun ini kita dapat 2 penghargaan terhadap digital dari majalah Infobank ya. Sebelumnya juga pernah, dan banyaklah penghargaannya untuk digital kita. Nah, sini tadi sudah saya buka. Jadi di sini sebetulnya sangat simpel sekali ya. Jadi apalagi kalau kita pakai smartphone itu lebih mudah lagi ya. Sekarang yang lagi masih beli itu ICBP gitu. Oke, sambil nunggu Pak Helva ya, teman-teman, saya mau tahu nih siapa di antara sekarang udah kelihatan? Oke, ini tampilannya online trading, Pak. MNC Trade, betul. Yang ada buy and sell-nya ini saya klik, betul. Berubah. Oke, silakan dilanjutkan. Berubah ya? Ya, berubah. Silakan lanjutkan. Oke, saya ulang lagi. Ini fitur yang paling yang perlu kita pahami untuk pemula itu buy and sell-nya di mana? Ini buy and sell-nya di sini. Buy and sell ya. Kalau di smartphone juga dia lebih simple dan user friendly ya. Terus apalagi informasi tentang perusahaan, itu kita masuk ke sini. News and info, ada company information. Nah, di sini kita bisa melihat kinerja perusahaan tersebut secara fundamental. Yang perlu kita ketahui itu dari PE ratio, terus PER, price book value sama ROE ya. Nah, terus satu lagi dari ini kita bisa lihat juga informasinya, corporate action-nya ada apa? Corporate action-nya apakah bagi dividen, ini tinggal kita rubah di sini. Dividen, apa aja perusahaannya bagi dividen, bisa lihat di sini, di tanggalnya di sini ada. Misalnya untuk HM Sempurna, coba kita lihat. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya itu bisa buka ya. Jadi kita sangat lengkap sekali gitu. Terus, gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat newsnya di sini, research juga, announcement-nya juga di sini. Nah, untuk research sekarang udah ada dashboard-nya ya. Waktu kita baru buka aplikasinya, di luarnya nggak usah masuk ke aplikasi, itu ada risetnya. Jadi kalau di smartphone itu dia langsung, teman-teman kalau melihat video saya di sini, bisa lihat di smartphone seperti ini. Nah, ketika kita buka, dia akan kelihatan. Nah, ada di sininya MNC Research. Jadi kita langsung buka. Kalau di desktop juga sama, di bawah sininya. Nah, ada 2 ya.
Jadi kita bisa pakai seperti itu. Terus sudah gitu juga kita ada chartnya juga. Chartnya itu macam ada chart yang tunggal, multi chart, intraday chart. Jadi di chart ini kita bisa lihat informasi dengan buka satu chart kita udah bisa lihat ini ada kita bisa tahu pairnya berapa, price to book value-nya berapa. Jadi dengan lihat chart kita udah bisa seperti misalnya Ali ini pairnya ada 7 kali, price to book value-nya 0,5. Nah, kita bisa tahu langsung. Terus ada fitur unggulannya lagi, yaitu fitur unggulannya adalah dari kita klik order ini ada yang namanya super order. Nah, di super order itu ada apa aja? Ada namanya if match order. Ini masih kelihatan ya, Bapak Ibu? Masih kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak. Oke. Nah, if match order. If match order ini artinya apa? Kita sebagai trader itu bisa melakukan dalam waktu yang bersamaan tanpa kita harus memasang jual lagi, saham kita bisa kejual langsung gitu. Caranya apa? Misalnya kita beli Ali 7850, kemudian kuantitinya kita masukin, terus kita bisa beli apa maksimum cash yang kita maksimum limit trading yang kita punya, atau berdasarkan hanya cash kita yang punya, berdasarkan cash, the real cash kita punya gitu. Nah, terus if match auto sell, if match with price step. Nah, misalnya kita beli pasang beli di 7 misalnya 7.200 misalnya. Terus dia dapat, terus kita pasang note-nya di sini auto sell if match with price step. Nah, misalnya harga dia naik 4 poin, berarti kan sekitar 7.300, jadi 7.200 kita dapat, 7.300 otomatis kejual. Nah, tanpa kita pasang lagi. Jadi begitu kita dapat, otomatis begitu harga menyentuh atas lagi ikut kejual. Jadi kita terbantu sekali dengan yang namanya if match order ini. Nah, itu salah satu keunggulan. Keunggulannya yang lainnya ada lagi. Ada namanya di super order ini, GTC tadi udah saya bahas ya. GTC itu kalau kita mau mention satu harga tapi kita harganya susah kejangkau, tapi kita tetap ngotot di harga tersebut, kita bisa pasang, kita setting waktunya misalnya 1 bulan gitu. Nah, ada lagi namanya kalau break order ini untuk misalnya kita mau beli Ali. Nah, kita bisa setting misalnya break ordernya di best price apa di over price gitu ya, di harga berapanya gitu. Jadi kita bisa lakukan. Jadi ketika dia break high, kita kalau seorang trader biasanya kan kalau dia pakai berpatokan kepada technical, kalau dia break high break out lah gitu ya, jadi otomatis dia ikut kebeli. Nah, kalau dia ngetik kan nggak keburu, tapi kalau dia pakai sistem ini bisa keburu, dia ikut beli, dan dia juga bisa pasang juga jualnya sekaligus juga. Nah, terus untuk keunggulan lagi di super order ini ada lagi namanya trailing order. Nah, trailing order ini adalah fitur safety ya, fitur yang sangat mumpuni juga. Artinya apa? Sama dengan button fishing. Jadi kita memancing paling bawah, dan kebalikannya kalau kita jual kita selling on selling gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita buy kita setting. Ketika misalnya Ali tersebut misalnya kita buy di harga best offer. Nah, best offer 1 apa 2 misalnya. Terus if last price is lower than, kalau misalnya harganya di bawah 7.000 misalnya. Jadi kita akan beli di best offer 1 apa 2, kita bisa set, terus dengan catatan harga tersebut di bawah 7.000. Nah, terus ketika harga berbalik arah, kita set juga. Kalau dia berbalik arah 2%, kita ikut kebeli. Artinya apa? Kalau harga di bawah 7.000, terus kemudian dia tidak balik arah, dia balik 1%, nggak sampai 2% dari yang kita setting ini, misalnya 2% gitu, otomatis kan kita tidak kebeli.
sampai titik paling bawah. Ketika dia udah mencapai paling bawah terus dia ada indikasi balik 2%, kita baru ikut kebeli. Berarti kita akan dapat harga yang paling lowest ya, harga yang itu yang paling bottom gitu harusnya. Nah, kita bisa setting juga dari tanggal berapanya, misalnya dalam waktu 1 bulan itu bisa ya. Terus sebaliknya juga begitu, kita selling. Kita akan jual ya ketika harga misalnya kita punya saham Ali, kita akan jual ketika harga di atas sell at the best bid ya. Terus if drop 2% at the best price-nya di quantity sekian. Nah, jadi kita bisa set di sini. Sell-nya at the best di harga teratas ya, at the best bid misalnya. Terus kalau dari bid tertinggi tersebut harganya turun 2% misalnya. Nah, berarti kita ikut kejual. Artinya apa? Kalau misalnya harga dari posisi tertinggi, harga tertinggi dia tidak mengalami penurunan 2%, kita nggak ikut kejual. Kita baru kejual kalau dia mengalami penurunan 2%. Artinya apa? Saham misalnya contohnya kayak sekarang nih BRI ya, BRI. Teman-teman bisa ikutin BRI dari harga 2.400-an ya. Dari itu kan dia naik terus. Nah, kalau dia naik terus, kalau kita pakai ini, pasti kita akan kejualnya di harga paling tinggi. Ya. Kenapa? Kita bisa set sini persentase turunnya berapa, baru kita kejual. Nah, kalau nggak sampai persentase seperti itu, berarti sahamnya masih naik-naik terus. Nah, kita akan kejual paling tinggi. Ya, itu keuntungannya untuk trailing order. Nah, trailing order ini bisa juga dipakai sebagai stop loss. Ya, jadi kita bisa mungkin di tempat di tetangga dia pakai stop loss khusus, kalau di sini pakai trailing order ini kita bisa melakukan stop loss juga. Nah, terus berikutnya lagi di super order ini bagi yang hobi trading ya, ini hobi trading ada advance split order. Nah, ini kita bisa juga, kita bisa split order itu banyak kan ini juga bagian dari strategi trader ya. Jadi dia punya saham tapi dia mau random ya, baik dari lotnya maupun price-nya. Kita bisa set di sini. Nah, terus satu lagi split order. Nah, ini menarik. Bagi teman-teman kalau di handphone, smartphone dia lebih simpel. Jadi kita misalnya sedang main saham yang lagi hot sekarang ini, misalnya BRI. Atau Telkom deh, Telkom hari ini lagi hot ya. Nah, jadi kita bisa trading misalnya kita tinggal pindah ke sini. Ini karena kita tidak masukkan PIN-nya ya, jadi dia ada PIN. Jadi di sini dia kalau PIN-nya kita masukin, kita bisa aktif. Ya, kita bisa aktif buy and sell-nya, tidak perlu klik-klik yang buy ini atau sell ini, tapi kita tinggal di sini aja tek jual beli. Jadi lebih cepat ya dan lebih responsif gitu. Nah, ini kita punya fitur seperti ini. Di smartphone itu lebih bagi teman-teman yang suka main game ini pasti senang. Ini pasti lebih cihuy lah gitu ya, lebih eligible dan lebih nyaman untuk para trader ya gitu. Nah, terus di kita bagi teman-teman yang beragama Muslim juga ada yang akun syariahnya. Jadi ini ada syariahnya juga ya. Dan di kita ini juga ada namanya zakat saham, wakaf saham, infak saham. Jadi teman-teman bisa lakukan. Nah, tinggal isi di sini. Terus juga misalnya wakaf saham. Ini nanti bisa dipelajarin ya. Zakat saham itu kita kerjasama dengan Badan Zakat Nasional ya, Basnas ya. Jadi beberapa misalnya kayak sekarang kita dengan Badan Wakaf Indonesia kita kerjasama, terus sama ada beberapa lagi ya. Jadi kita sebagai wadah untuk penyaluran zakat juga, dan yang mengatur zakatnya Badan Wakaf Indonesia tersebut ya. Nah, teman-teman bisa melakukannya. Terus infak juga bisa pakai saham di sini ya. Nah, jadi itu yang keunggulan kita. Terus satu lagi mungkin teman-teman juga bertanya apa aja kita kan ada di sini. Kalau kita buka itu kita punya passwordnya, user ID, terus PIN.
PIN itu adalah untuk melakukan transaksi jual beli, terus melihat portofolio kita. Nah, di portofolio kita ini, di akun ini kita bisa lihat, misalnya portofolionya, terus, nah ini tinggal kita masukin PIN atas nama kita, itu sangat konfidensial, jadi kita bisa tahu ya. Terus total uang saham kita dan jumlah uang kita. Terus di akun ini juga kita bisa lihat kalau kita mau narik uangnya. Nah, ini kan fitur yang sering dipakai nih. Kalau misalnya teman-teman ada uang mau beli saham, langsung store melalui RDN ya, melalui transfer ATM atau internet banking. Terus kalau udah jual mau narik lagi gimana? Gampang sekali. Ini tinggal klik fund withdrawal. Nah, tinggal masukin di sini, langsung keluar. Oh ya, sebelum saya lanjut lagi, saya mau kasih tahu teman-teman ada yang udah buka ya. Jadi kita bisa buka registrasinya secara online. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai rekening bank BCA ya, karena kita baru kerjasama untuk simplifikasi akun dengan BCA. Jadi udah bisa melakukan registrasi langsung di sana tanpa bertatap muka, tanpa juga ada dokumen segala macam, karena semuanya sinkronisasi dengan data di BCA-nya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa registrasi lewat aplikasi kita dengan menginstall MMC Trade New, kemudian pilih fitur open account. Nah, kita masukin data kita, ikutin aja, dan nanti akan dikonfirmasi 15 menit, kemudian keluar RDN-nya, kemudian kita store, kemudian dari data center kita akan mengirimkan password dan user ID-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Terus ini untuk informasi akun, dan ini bisa dilihat banyaklah fitur-fiturnya juga, transaksi report, statement of ledger, ini sama dengan RDN ya. Jadi kita mutasi uang kita di rekening banknya kita bisa lihat di sini. Terus trade confirmation, akun info, ini ya info siapa yang punya akunnya kita bisa lihat di sini, kita tinggal masukin PIN, baru benar nggak akun kita juga kita bisa tahu ya. Terus nah di sini kalau mau kita tampilkan juga bisa nama quote ini untuk melihat misalnya kita mau lihat saham Telkom, bid offernya berapa dan siapa aja yang beli, kita bisa lihat di situ. Terus di quote ini juga kita bisa menampilkan multi. Nah, kalau di desktop bisa multi, ini tinggal dirubah aja. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Kita bisa jadiin 8, jadi 10 juga bisa. Tinggal kita klik di sini. Ya. Nah, kita tinggal klik sini. Misalnya kita jadiin banyak. Nah, jadi banyak ya. Terus stock watch list udah tadi, simple order book. Nah, ini multi order book. Nah, ini kan sama tadi, ini multi ya, ini simple dengan 1 ya. Terus today order, today history, time and order, ini juga teman-teman bisa develop aja nanti ya. Bisa lihat di situ. Ini gampang dipelajari dan sangat user friendly dan sangat secure, nggak usah khawatir nanti kepencet apa segala macam, enggak gitu. Nah, prinsipnya yang kita perlu ketahui, buy and sell di mana, terus informasi perusahaannya di mana, terus chartnya di mana untuk menentukan titik support dan resistannya. Kan 3 hal itu yang penting. Buy and sell, terus informasi tentang perusahaan tersebut, terus chartingnya untuk menentukan support dan resistannya. Ya. Nah, terus yang paling penting juga ya pasti ini ya, untuk ngecek portofolio kita, terus untuk menarik uang ya. Nah, ini informasi yang umum ya, broker foreign, ya, berapa asing beli, berapa asing jual, kita bisa lihat. Ini running trade yang ditampilkan ya, kalau misalnya kita mau melihat running trade apa aja yang terjadi real time ya. Terus untuk chart running index, terus kita bisa lihat yang namanya foreign transaksi. Nah, ini juga perlu nih, foreign transaksi ya, bagi teman-teman. Foreign transaksi ini sangat diperlukan juga, karena kalau sahamnya yang asing banyak masuk seperti BRI, karena asing banyak masuk dari minggu lalu ya, jadi otomatis sahamnya ikut keangkat juga. Nah, kita bisa lihat di sini, kita klik. Nah, kalau hijau ini apa dia? BRI masih net buy nih, asing masih net buy di BRI ya, 659 miliar ya. Terus BCA net buy kedua, yang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya.
Jadi sangat lengkap sekali. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir, user guide-nya ada di sini juga. Di help, user guide, di smartphone juga ada, kita tinggal klik, kita bisa pelajari. Ya. Nah, terus berikutnya, nah, saya pikir sementara ini itu Miss Ellen mungkin bisa bisa dipahami untuk sementara ini. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Halo. 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 Miss Ellen. Halo, iya Pak. Saya pikir cukup penjelasan tentang keunggulan kita dan fitur-fitur yang kita miliki. Ya. Kalau teman-teman mau bertanya silakan. Oke, Pak mungkin nanya kontaknya Pak, kontaknya nomor HP atau nomor HP timnya yang bisa dibagiin, bisa dibacain Pak, saya bisa bantu tulis di sini. Oke, ke nomor WA saya aja bisa ya, 08 ya. 220 823 8988. Oh, tambahan sedikit lagi. Ini saya nggak tampilin sini. Di kita itu ada namanya juga aplikasi. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang udah punya rekening saham di kita, itu ada fitur namanya MNC Stock Radar. Ya, MNC Stock Radar ini lebih cenderungnya kepada technical analisa. Jadi kita tidak perlu menjadi seorang ahli technical analisa atau ahli technical analis, tapi kita cukup mengikuti MNC Stock Radar tersebut, kita udah bergaya seperti technical analis yang profesional. Jadi kita bisa pakai fiturnya. Jadi setiap hari pasti dirubah saham apa yang masuk, misalnya kayak bullish harami, saham apa yang masuk misalnya crossing, kayak apa masuknya hummingbird, kayak seperti itu. Jadi kita bisa lihat macam-macam fiturnya di situ. Jadi teman-teman kalau yang misalnya hobi technical, nah bisa masuk ke situ. Jadi kita bisa tahu saham-saham yang posisinya secara teknikalnya seperti ini apa aja. Nah, atau misalnya 3 black soldier, 3 white soldier. Nah, situ apa aja sahamnya keluar semua tuh. Oh, ini hari ini yang 3 black soldier ini. Kalau 3 black soldier itu artinya kan saham yang siap-siap mau berbalik arah ya untuk naik. 3 white soldier itu siap-siap untuk berbalik kebalikannya. Jadi kita bisa pakai itu. Jadi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu bisa menggunakan fitur itu dengan menggunakan password user ID yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Halo. Halo. Oke. Halo teman-teman semua, ada pertanyaan? Itu tadi saya udah ketik nomor HP-nya. Oh, oke. Belum kelihatan Kak Tendi ya. Oke, ini di sini teman-teman untuk nomor HP-nya Pak Helva, langsung buka account di situ ya. Dan terima kasih banyak ya Pak Helva dan Pak Reza. Ada pertanyaan nggak teman-teman untuk Pak Helva dan Pak Reza tentunya? Sebelum saya masukkan ke strategi saham, saya nanti akan kasih cara yang simple dan praktis dan langsung bisa digunakan untuk investasi. Oke, mungkin ada 1-2 pertanyaan di sini. Untuk investasi saham tentu perlu uang dingin. Jika penghasilan masih 7 juta per bulan, alokasikan 10% penghasilan. Apakah sudah memungkinkan? Yang penting nyaman aja Pak, kalau nominal ya. Oke, posisi di Bandung, apakah ada grup? Kalau kita semuanya melalui IM-Trade online untuk Ellen May Institute. Kalau untuk Pak Helva sendiri mungkin bisa berkumpul di MNC ya. Nanti kalau udah pandeminya kelar bisa kumpul di MNC Bandung nih.
Ada. Jadi nanti yang udah buka rekening di sini Miss Ellen ya. Jadi nanti saya untuk memandunya saya buatin satu grup, satu kelompok. Jadi Oke. jadi kalau ada keluhan, komplain segala macam langsung di grup itu. Jadi kita jadi tahu masalahnya apa dan akan cepat direspon gitu. Untuk Jadi buka account, ya kenapa? silakan. Jadi kita nanti yang udah punya rekening di sini kan udah ada yang punya rekening di sini nih di MNC yang baru buka nih peserta. Nah nanti yang udah jadi itu kita bikinin grupnya. Jadi di grup itu silakan ada kendala seperti apa boleh bertanya di situ dan kita juga share info-info juga di situ. Gitu. Okay. Untuk khusus untuk kelompok KCI yang ini. Oke. Nah, teman-teman, kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akan masuk di dalam strategi untuk beli jual saham. Saya akan share screen saya ya, Pak Helva. Mungkin bisa ditunggu sebentar, nanti barangkali ada yang masih mau nanya-nanya gitu, Pak, dengan Pak Reza. Siap. Cepat, karena udah dekat waktu sholat juga buat teman-teman yang beragama muslim. Okay. Pak, bisa tolong jadikan saya sebagai host, Pak, supaya saya bisa share screen? Caranya gimana? Ya. Klik kanan, ya. Make host. Klik kanan ini ya. Ya, klik saya kemudian make host. Oke. Dah. Itunya Miss Ellen nggak kelihatan sama saya apa namanya? Nama videonya, saya. Videonya. Bukan. Di apa namanya, di attendee saya, di attendee, partisipan attendee, klik kanan make host. Sudah. Kalau gitu saya close dulu ini ya. Ya. Oke, sebentar. Make host. Ya. Dah. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, udah bisa ya. Di Bandung kantornya di mana, Pak? Nanti bisa di WhatsApp langsung ke Pak Helva ya, teman-teman. Oke, nah teman-teman, saya mau bagiin tentang bagaimana cara beli dan jual saham untuk pemula ya. Cara beli dan jual saham untuk pemula gimana caranya? Saya akan bagiin. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak akan terlalu detail banget, karena kalau yang detail banget strateginya, itu biasa saya bagikan setiap hari Sabtu di kelas seminar online Diskon Vaganza. Kelas ini juga dikasih gratis juga buat teman-teman yang mendaftar, ya, dari IDX ataupun dari MNC, ini kita kasih gratis, kita kasih undangan gratis. Jadi otomatis teman-teman yang mendaftar sebagai peserta KCI, ini sudah mendapatkan gratis juga, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan untuk yang very basic aja. Nah, teman-teman, untuk pertama kali mulai harus tahu tentang trading dan investing bedanya apa. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Reza ya, bedanya trading dan investasi apa. Saya akan pertajam untuk beberapa hal. Nah, saya sendiri sebenarnya juga masih banyak belajar dari tahun 2007 dan belajar juga dari bapak-bapak yang hebat nih, Pak Reza dan Pak Helva ya. Jadi cara mulai untuk kita di saham harus tahu dua ini dulu. Nah, bedanya apa? Banyak orang yang berpikir bahwa investing ini sekedar untuk beli saham jangka panjang aja gitu. Namun sebenarnya untuk investing ini tidak hanya sekedar beli saham atau jual saham dalam jangka panjang ya. Nah, sedangkan kalau untuk investing ini mindsetnya adalah kita membeli sebuah bisnis. Jadi kalau kita mindsetnya membeli sebuah bisnis, artinya kita tidak hanya fokus pada jangka pendek saja. Nah, beli bisnis bukan beli saham. Maksudnya bagaimana? Kita fokus pada fundamental perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan fundamental? Nanti saya akan kasih tahu ya. Dan juga kita fokus pada bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan yang seringkali juga disebut dengan dividen. Namun karena di Indonesia ini, saham-saham di Indonesia dividennya mungkin bagi dividennya nggak terlalu besar, sehingga banyak investor yang kepengen dalam berinvestasi itu juga mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang mendapatkan keuntungan dari capital gain atau kenaikan harga saham, ini disebut dengan trading.
terlepas dari berapa lama durasi kita beli dan jual saham tersebut. Bahkan teman saya ada yang bilang nih, wah kamu kalau beli saham dan simpan saham itu dalam waktu 1 bulan masih di hold terus, dalam waktu 1 tahun masih hold terus, untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari sorry, mungkin bisa di mute Pak itu suaranya. Oke, ya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham meskipun itu 1 bulan, mungkin beberapa hari atau mungkin 1 tahun, itu disebut dengan trading. Mindsetnya adalah trading. Jadi kita fokus pada harga atau supply dan demand. Nah kemudian imbal hasilnya berupa apa? Jelas aja berupa capital gain yang kita harapkan untuk menjadi seorang trader. Nah, untuk timing belinya, untuk seorang trader bisa memanfaatkan breakout atau pantulan buy on weakness. Maksudnya seperti apa sih? Nanti saya akan kasih lihat secara visual. Dan kemudian untuk investor, timing belinya adalah bisa dengan cara nabung saham secara periodik atau ketika valuasi terdiskon seperti saat ini bisa langsung masuk dengan jumlah yang lebih besar gitu. Jadi kalau periodik bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali dan terus menerus mau pasar saham lagi crash ataupun nggak crash tetap masuk terus menerus. Namun kalau valuasi terdiskon, nunggu ketika crash dulu seperti tahun 2020 ini adalah momen yang sangat jarang sekali. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita bisa masuk di pasar saham dengan harga dan valuasi yang lebih baik. Nah ini adalah contohnya, tadi saya kasih lihat ya, trader beli breakout, ini adalah contohnya. Ini kalau kondisi market normal tuh nggak harus IHSG uptrend, IHSG sideways atau turun dikit nggak apa-apa. Kayak tahun 2018 itu juga ada banyak saham-saham yang masih perform naik, saham second liner meskipun secara IHSG itu dari Januari sampai bulan Juli itu turun terus. Kemarin di 2018 turun 17%. Nah, teman-teman, ini ketika breakout kita beli, ini pertimbangannya apa? Hanya karena demand lebih besar daripada supply. Kita lihat secara harga dia lebih besar ya, kenaikannya harganya dan juga volumenya lebih besar terus, dan kita jual di sini ini dengan pertimbangan adalah harganya turun dengan volume transaksi yang besar. Nah, ini MA20 tidak saya tampilkan. Ini kalau ditampilkan dia jual karena dia kena MA20. Nah, ini adalah contoh untuk trading juga. Ini adalah contoh trading juga ya. Jadi dari bawah sini sampai di sini, ini bisa dapat keuntungan. Kalau untuk trading itu kisarannya untuk super trader strategi trend following, artinya mengikuti tren jangka menengah sekitar 6 bulan. Ini potensi keuntungannya sekitar 20%, berkisar 20% sampai dengan 100%. Namun rata-rata di angka berapa? Rata-rata di angka sekitar 40 sampai 50%. Itu jika kondisi market dalam kondisi normal, artinya bukan crash. Nah, kalau kondisi market sedang crash, strategi yang kita gunakan seringkali strategi buy on weakness. Ini adalah contohnya saham Astra International. Kita beli tanggal 26 Maret dan kita jual 27 Maret, dan ini hanya sebentar aja, ini namanya swing trading. Kalau yang ini saya namain super trader, kita ngeholdnya agak lama. Nah, ini swing trading, ini profit taking, ini sekitaran 20% gitu. Terus kemudian, bagaimana jika harga saham naik? Jika seorang trader, jika harga saham naik, maka yang dilakukan adalah profit taking. Seperti ini, profit taking. Ini juga profit taking. Namun, bagi seorang investor, jika harga saham naik, nggak peduli. Tetap hold. Sampai kapan? Investor jualannya sampai kapan? Sampai valuasi dari perusahaan tersebut menjadi over value. Nilai valuasinya menjadi lebih mahal dari harga yang sewajarnya. Ya, kalau saat ini banyak yang undervalue, valuasinya lebih murah daripada harga yang sewajarnya atau nilai wajarnya. Nah, ini adalah contoh tradingan saya juga bersama dengan tim, bersama teman-teman di IM Trade ya. Ini bulan Maret kemarin, ini BBRI kita juga beli di 24 dan profit taking di sini, profitnya segini. Ini sangat luar biasa sekali, which is kalau trading dalam beberapa hari kita jarang sekali dapat seperti ini ya. Jadi siapa bilang pasar saham turun itu menakutkan, baik untuk trader maupun investor. Justru dari bulan Maret sampai bulan Juni ini kita selalu ada profit terus. Meskipun setelah bulan Maret memasuki April dan Mei, profit kita ini kemarin juga jadi nggak sampai yang kencang-kencang banget. Profitnya memasuki bulan Mei kemarin, profitnya hanya sekitar 5-6%. Nah, masuk di bulan Juni ini mulai bagus lagi, kita mulai profit taking rata-rata sekitar 10-12%-an.
Nah, bagaimana jika harga turun? Bagi seorang trader, jika harga turun, yang perlu dilakukan adalah membatasi risiko atau seringkali disebut dengan cut loss. Buat seorang investor, jika harga turun tetap hold atau bahkan malah beli lagi. Nah, namun ada strateginya untuk beli buat investor ini, nanti saya akan kasih tahu. Nah, ini adalah contoh dari Warren Buffett. Warren Buffett kapan dia cut loss? Warren Buffett ini cut loss ya, investor cut loss jika perusahaan ini mulai tidak menghasilkan laba yang sustainable. Ya, contohnya Warren Buffett ini dia profit taking di saham airlines. Kenapa saya bilang profit taking bukan cut loss? Banyak teman-teman mengatakan cut loss, namun sebenarnya Warren Buffett selama ini sudah mendapatkan banyak keuntungan dari perusahaan airline ini. Ya, jadi saya bilang dia profit taking meskipun sebenarnya yang dia lakukan adalah saat ini membatasi risiko. Nah, bagi seorang trader yang dilakukan ketika harga saham ternyata nggak jadi naik, ini kan teman-teman kalau lihat ya 1, 2, 3 turun, kita berusaha untuk buy on weakness. Kemudian ketika mantul kita beli, ternyata dia gagal mengalami rebound. Nah, ini adalah tradingan kita di bulan April kemarin. Terus kemudian turun di 900, kita cut loss. Cut loss-nya di 6,25%. Ini adalah cut loss terbesar kita di bulan April. Ya, jadi kalau trading saham memang kita harus amati, kita harus perhatikan baik-baik supaya kita bisa punya keuntungan net itu profit lebih besar daripada risiko yang kita batasi. Nah, kemudian cara memilih sahamnya bagaimana? Bagi seorang investor, kita menggunakan analisis fundamental. Seorang trader, kita menggunakan analisis teknikal. Meski demikian, kadang kita juga menggunakan analisis teknikal untuk menentukan timing investasi, selain saya memperhatikan valuasinya juga. Bagaimana caranya kita memilih perusahaan yang bagus untuk investasi jangka panjang? Nomor satu banget, saya selalu memilih bisnis model. Saya suka perusahaan-perusahaan yang tahan terhadap krisis, yaitu perusahaan to the point aja, perusahaan di sektor consumer goods. Warren Buffett juga sangat suka sekali. Kemudian yang kedua, di sektor telekomunikasi, karena sekarang telekomunikasi ini menjadi sebuah kebutuhan pokok manusia modern gitu. Kayak kita aja saat ini kita butuh signal ya, butuh internet gitu. Nah, kemudian jadi saat ini saya sedang bergantung pada signal Telkom saya, Telkomsel, karena ini saya tether ke HP gitu ya, tadi WiFi di rumah agak drop gitu. Oke, jadi di sini bisnis model yang saya suka adalah pertama di sektor consumer good ini masuk di situ juga consumer staples dan juga cigarettes. Namun cigarettes ini tidak masuk untuk syariah. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita pilih untuk investasi jangka panjang adalah perusahaan-perusahaan yang punya kapitalisasi besar di bursa ini. Karena jika dia jatuh dalam saat ini, maka dia akan cepat naik dan akan diakumulasi oleh investor-investor besar. Ada yang bilang itu investor asing, ada yang bilang juga itu investor dari aset manajemen, dari reksadana, dana pensiun, dan seterusnya. Jadi fokusnya adalah pada sektor consumer good dan perusahaan-perusahaan berfundamental besar. Saat ini yang fundamental besar ada pada sektor finance, perbankan, dan juga consumer good, cigarettes. Nah, nanti saya akan kasih tahu sahamnya apa. Manajemen, selain good corporate governance, saya juga suka perusahaan yang terus berinovasi. Bagaimana cara melihatnya? Kita bisa melihat dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contohnya adalah Kalbe Farma dan juga TLKM, Telkom. Dua perusahaan ini sangat terus berinovasi supaya dia tidak mudah terdisrupsi oleh perkembangan zaman. Jadi instead of menjadi perusahaan farmasi aja, si Kalbe Farma ini dia berkembang menjadi perusahaan yang memproduksi barang-barang food and beverage di sektor consumer goods. Dan juga Telkom selain di bidang telekomunikasi, dia juga ada bikin T-Cast dan juga TV kabel dan banyak hal lain. Kemudian profitability. Profitability adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang sustainable. Kalau saya melihatnya dari EPS, paling senang saya lihat EPS karena paling to the point untuk investor retail seperti kita. EPS ini harus meningkat dari kuartal saat ini dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Nah, saya ada mau rangkuman buat teman-teman ya, perusahaan-perusahaan apa saja yang bagus ini. Nanti saya kasih tahu di akhir sesi ini. Kemudian yang terakhir adalah valuasi. Valuasi ini saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan premium yang valuasinya terdiskon, di mana kesempatan seperti ini jarang banget. To be honest, sejujurnya, saya tidak mau membeli saham untuk investasi jangka panjang.
jika momennya bukan seperti saat ini. Jadi saya baru mau beli saham untuk investasi jangka panjang kalau benar-benar marketnya lagi discounted banget kayak saat ini. Jika nanti pasar saham sudah dalam kondisi normal, valuasi dari perusahaan-perusahaan premium itu nanti akan menjadi balik normal juga bahkan menjadi mahal. Maka saya akan beralih ke strategi super trader. Saat ini strategi yang saya gunakan adalah strategi investasi untuk beli saham-saham yang jatuh-jatuh fundamentalnya bagus dan jatuh-jatuh kayak ICBP kemarin fundamental bagus jatuh saya beliin tuh. Nah, nanti kalau kondisi market sudah mulai masuk normal, saya kembali jadi super trader gitu. Sekarang investasi dan swing trading. Nah, untuk analisis teknikal, kita fokusnya mencari saham yang harganya mau naik. Ya, fokusnya pada harga dan volume. Don't get me wrong, saya bukan orang yang anti fundamental karena saya menggunakan fundamental di sini. Namun untuk seorang trader, saham apapun bisa ditradingkan dan kita nggak mau kita tidak mau mengatakan bahwa oh ini saham ini fundamentalnya nggak bagus, kita nggak trading. Buktinya ada banyak perusahaan yang fundamentalnya lagi struggle, saya nggak bilang fundamental jelek, tapi perusahaan itu sedang struggle membenahi fundamentalnya gitu. Jadi mungkin nggak bagus-bagus amat gitu ya, tapi harga sahamnya bisa naik terus. Contohnya seperti tahun lalu ada banyak sekali, ada KPAL, ada saham banyak ya, banyak sekali ya. Namun di sini kita harus filter lagi berdasarkan likuiditasnya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh, ini adalah perusahaan-perusahaan untuk investasi jangka panjang seperti janji saya langsung kasih untuk saham-sahamnya ya buat investasi jangka panjang apa aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini BCA, Indofood, ICBP, Unilever, Telkom, dan Kalbe. Ini adalah 5 perusahaan, kalau boleh saya tambahkan 1, 2, 3, 4, oh ya ini 6 ya, 6 perusahaan ini adalah perusahaan paling premium di Indonesia, di mana dia punya valuasi saat ini hanya sedikit terdiskon atau slightly discounted aja. Dan di sini ada BRI, Bank Mandiri, BNI, Astra, Gudang Garam, dan HMSP. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sangat bagus. Kalau di barisan yang kedua ini yang saya kotakin saat ini adalah yang diskon valuasinya lumayan gede gitu. Jadi mau pilih yang mana terserah. Kalau Anda tanya saya punya most of them. Saya ada punya BCA, saya punya BRI, saya punya ICBP lumayan banyak kemarin karena sebagian untuk trading juga. Saya nggak punya Gudang Garam dan HMSP karena alasan yang subjektif banget ya, tapi perusahaannya bagus. Kenapa? Karena saya nggak suka ada orang merokok di sekitar saya, yaitu sangat subjektif sekali. Dan teman-teman, Astra International saya juga punya gitu. Terus Kalbe saya punya dikit, Telkom saya punya dikit, ya. Unilever saya punya dikit juga, ya. Jadi yang gede memang di ICBP karena sebagian untuk trading juga gitu. Jadi sebagian untuk trading artinya kalau naik saya mau profit taking gitu ya. Nah ini adalah portofolio dari, bukan portofolio ya, ini saham-saham yang dibeli oleh IM Trade. Saya mau taruh ini di mana nih? Ya ini jadi saham-saham yang kita masih tahan saat ini di IM Trade dan ini benar-benar fresh sore hari ini ya. Jadi ICBP kita ada hold saat ini, GIA, SEA, dan seterusnya. Ini yang masih baru-baru, profitnya yang masih kecil-kecil, ini yang baru dibeli. Nah, sedangkan yang di sini yang profitnya udah mulai 9%-an ini udah kita udah hampir profit taking gitu. Jadi kalau mau ngikutin ya yang di bawah-bawah aja. Disclaimer ya teman-teman ya, karena kita benar-benar di M-Trade kita benar-benar ajarin tentang manajemen risiko banget ya. Oke. Nah, teman-teman, ini contoh untuk profit taking. Hari ini tadi kita jualan saham Indofood dengan pertimbangan apa? Simpel banget, kita jualan saham Indofood karena sekarang tadi profitnya udah capai 2 digit, di mana kalau kondisi market lagi volatile kayak gini, bisa untung 2 digit itu udah bagus banget. Ini untuk 10% Indofood, dan karena tadi alasannya adalah ketika dia naik, harga naik, kemudian volumenya turun, ini artinya divergensi. Jadi kita profit taking dulu gitu untuk Indofood-nya. Nah, terus untuk Adaro juga sebenarnya ini dalam jangka pendek ini Adaro juga masih bisa menguat, tapi kita juga lock dulu profitnya di 10% karena untuk swing trading kita maksimal stop loss itu di 5%, istilahnya kita salah sekali, benar sekali, kita masih cuan. Jadi kita nggak mau profit ini turun sampai 1 digit lagi, jadi kita lock dulu di sini. Ini ada pola bullish reversal gitu. Dan ya,
Adaro saya nggak punya, kenapa? Ketinggalan. Jadi udah infoin teman-teman komunitas untuk beli, tapi saya nggak sempat beli sendiri. Ya nggak masalah, kadang-kadang trading emang gitu, nggak harus semua dibeli. Dan teman-teman, kira-kira itu aja yang saya mau bagikan. Kesimpulannya apa? Sedikit tentang manajemen risiko ya. Selain pembatasan risiko, teman-teman sebaiknya mulai start small. Jangan langsung uang besar dimasukin di saham, apalagi Anda belum terbiasa dengan ritmenya. Nah, waktu hari ini sangat terbatas sekali dan ini udah deket dengan jam maghrib ya, untuk teman-teman yang muslim mau sholat juga. Nah, kita bisa lanjutkan untuk strategi investasi saham. Nanti hari Sabtu itu saya akan bahas jam 9 pagi ya, bisa daftar di, aduh ini URL-nya keliru yang Solo pula, IDX Jawa Barat ya. Intinya teman-teman yang udah daftar KCI ini akan langsung mendapatkan undangan gratis, dan acara ini nanti saya akan bahas tentang laporan keuangan, update laporan keuangan kuartal pertama. Oke, kira-kira itu aja, masih ada waktu sekitar 8 menit. Oke, silahkan Pak Reza kalau mau dikasih lihat videonya lagi dan unmute, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Untuk valuasi, ini ada yang nanya, Keken, valuasi apa saja yang diperhatikan, PBV, PER, ada banyak ini ya, cara, ada bisa pakai PER, pakai PBV, nanti Sabtu saya bahas lagi ya. Oke, silakan ada yang mau nanya dan ke siapa, tolong disebutkan ya, mau nanya ke siapa ya. Q&A. Izin bertanya, syarat buka rekening di MNC Sekuritas apa saja, apakah bisa secara online? Tadi sepertinya udah dijelaskan ya Pak ya? Betul. Tadi jadi kita buka rekeningnya bisa secara online melalui bagi yang udah memiliki rekening tabungan BCA, dia bisa buka secara online dengan cara menginstal aplikasi kita MNC Trade New, kemudian ada fitur open account, ikutin aja. Dan itu sangat simpel sekali. Nanti bisa ini ya teman-teman, bisa WA ke Pak Helva, besok akan dibantu oleh tim Pak Helva untuk di follow up lagi gitu. Oke, siap. Mau nanya teman-teman, WSBP sudah potensial loss lebih dari 50%, sebaiknya cut loss lah ini Pak. Ini nyangkuters namanya. Iya. Saya agak nggak enak menjawab. Jadi kita membatasi risiko itu sebaiknya jangan sampai lebih dari 10%. Super trader tuh saya 10% maksimal, swing trader 5%. Kalau lebih dari itu sebenarnya saya sarankan kembali lihat fundamental perusahaan. Kalau dia bagus ya udah hold aja dulu. Oke, silahkan Pak Reza, mungkin ada mau kasih pandangan juga. Kasih saran juga. Ya, memang tetap ini ya, Bapak Ibu tetap optimis ya. Walaupun katakanlah sekarang memang lagi mungkin sahamnya yang dipegangnya lagi jatuh, turun dalam, tapi yakin bahwa kalau misalkan perusahaannya punya fundamental yang bagus, tak perlu khawatir, nanti juga akan kembali lagi, apalagi dengan setelah kondisi corona ini membaik, insya Allah juga nanti akan kembali lagi, ya akan kembali rebound lagi. Justru sekarang juga ya kalau udah terlalu dalam mungkin juga udah kalau cut loss juga mungkin sayang gitu ya, apalagi kalau perusahaannya punya fundamental yang bagus, sebetulnya bisa averaging juga, bisa beli lagi sekarang dengan harga yang murah gitu ya, sehingga akhirnya harga rata-rata bisa jauh turun, sehingga begitu nanti kondisi pandemiknya juga selesai ya, harga sahamnya bisa kembali naik dan bisa tetap meraih keuntungan di sana. Ya, gitu. kalau saya dalam jangka pendek ini, ketika PSBB nanti sudah dilonggarkan ya, kita sudah mulai masuk ke dalam fase new normal. Saya lihat juga ini menjadi sebuah sentimen bagus buat saham-saham di Indonesia, dan WSKT sendiri saya lihat short term ini ada kemungkinan dia akan naik lagi. Mungkin untuk dia bisa sampai area 900 itu dalam periode mungkin 1 bulan kali ya. Disclaimer ya, jadi ini kemungkinannya. Karena saya melihat mulai ada tanda-tanda di sini ada akumulasi, jadi uang besar udah mulai big money, institusi udah mulai tertarik masuk ke saham ini. Nah, teman-teman, untuk nanti pembahasan per saham, kita bisa lanjutkan besok hari Sabtu ya. Nah, Pak Reza, Pak Helva, bisa mungkin kasih satu statement, closing statement, atau apapun yang bisa menyemangati teman-teman semuanya. Oke, Pak Helva mau duluan?
Mas Reza dulu aja. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua jangan khawatir untuk berinvestasi saham ya. Sekarang ini justru ada peluang ya. Justru di saat krisis ada peluang buat kita buat masuk, apalagi buat Bapak Ibu yang baru gitu ya, belum masuk masih pegang cash, ada peluang sekarang ini buat membeli saham di harga yang murah ya. Sekarang sedang terdiskon besar-besaran, siap-siap untuk masuk. Nanti belajar sama Miss Ellen ya, kapan momen yang paling tepat untuk masuk, beli sahamnya saham apa, analisanya seperti apa, itu Bapak Ibu bisa pelajari, jangan main asal beli, tapi tentu harus tahu perusahaan yang mau dibelinya, perusahaan apa, kemudian prospeknya seperti apa, pelajari, dan jangan takut, mulai dari sekarang, yuk nabung saham untuk masa depan kita yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, silakan Pak Helva. Saya singkat aja, buy secara selektif ya, secara selektif item, terus kita dalam kondisi seperti ini sebetulnya tidak ada yang perlu ditakutkan juga. Ini udah biasa terjadi dalam capital market ya, terutama di pasar saham. Kalau seperti ini, justru timing saat ini ada bagi teman-teman untuk beli ya, karena kita akan membeli saat sekarang ini akan lebih menguntungkan daripada membeli udah naik nanti ya. Jadi ibarat kata badai pasti berlalu. Jadi time to buy, but we have to select selectively ya. Terus usahakan trading seperti tadi Miss Ellen juga ada cerita ya, kita trading short trend, kita manfaatin swingnya karena ini volatilnya sangat bagus dan potensi return-nya juga bagus. Asal kita cermat melihatnya, pilih saham secara selektif. Nah, itu aja. Terima kasih. Teman-teman, seperti yang tadi Pak Reza dan Pak Helva katakan ya, teman-teman yang mungkin kemarin sempat udah beli saham, ini sebenarnya saya bingung juga nih, kelas calon investor, tapi udah banyak investor juga, ada pertanyaan tentang saham nyangkut juga. Kalau buat teman-teman yang investor dan trader sebenarnya lebih tepat untuk besok Sabtu ya. Hari ini sebenarnya untuk pembukaan rekening gitu. Nah, saya kasih tips aja teman-teman ya. Kalau saya memperhatikan... Sorry saya interrupt Miss Ellen. Sebetulnya peserta ini itu udah buka akun, mungkin ada sekitar 10-an ya. Itu mungkin ada 20%-nya mereka udah transaksi. Oke, good. Oke. Cuma kalau yang BSBP nyangkut 50% ini sepertinya udah lama di saham ya. Iya. Ya, jadi kalau saya perhatikan ya teman-teman, kan saya setiap hari ngikutin di market. Ini market udah mulai recovery sih, udah mulai membaik banget, dan nanti kalau new normal PSBB udah dibuka, ini bisa recover lagi. Cuma kita harus waspada bulan Juli dan Agustus, nanti laporan keuangan kuartal 2 bisa keluar dan itu kan kena dampak corona juga. Oke, pesan dari saya sih cuma satu ya. Yang belum punya rekening, ayo buka rekening, diisi dengan duitnya pakai duit nganggur, jangan duit dapur. Kemudian simak terus edukasinya yang udah join KCI ini, teman-teman bisa dapat seminar online diskon Vagansa besok hari Sabtu gratis, dimanfaatkan. Kita akan belajar lebih dalam lagi tentang strategi beli dan jual saham. Terima kasih Pak Reza dan Pak Helva buat support. Terima kasih Miss Ellen, Pak Helva, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih Miss Ellen, Mas Reza, Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Salam profit. Buka akun. Bye.